Baik Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami doakan Bapak Ibu sekalian dalam kondisi yang sehat di tengah situasi yang seperti ini, dan tentunya kita berdoa bersama Amin ya agar rabbal alamin. kemudian pandemi COVID ini bisa cepat selesai dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di kelas virtual Perludem. Nah, pada sesi kali ini adalah sesi terakhir dari klaster aktor pemilu. Nah, kita nanti akan membahas aktor pemerintah dan aparat lainnya sebagai aktor pendukung yang terlibat dalam kepemiluan. Nah, jadi nanti mulai hari Senin, kita akan beralih dari aktor pemilu, kita akan beralih ke klaster topik sistem pemilu. Nah, di sana akan banyak hal yang kita bisa diskusikan lebih spesifik, variabel sistem pemilu apa saja. Nah, untuk itu, pada sesi yang terakhir kali ini, kita akan membahas aktor pendukung dari pemilu. Setelah dari 2 minggu lalu kita membahas aktor utama pemilu, ada KPU, Bawaslu, DKPP, partai politik, dan pemilih. Dan sekarang kita akan beralih ke aktor pendukung pemilu, yaitu pemerintah dan aparatur lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada sesi kali ini saya akan ditemani oleh dengan Mas Fadli Ramadhanil. Beliau ini adalah peneliti senior Perludem, dan fokus studi beliau ini adalah soal penegakan hukum pemilu. Nah, nanti Ibu Bapak sekalian bisa banyak berdiskusi dengan beliau bagaimana kemudian peran aktor pemilu, khususnya lembaga peradilan, pemerintah yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Baik Bapak Ibu sekalian, pada sesi cluster topik aktor pemilu, kita akan membahas yang terakhir, yaitu aktor pendukung pemilu, yaitu pemerintah dan aparat lainnya. Nah, pertanyaannya siapa sih aktor pendukung pemilu itu, pemerintah dan aparat lainnya itu peran dan fungsinya seperti apa? Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat secara spesifik, di awal pada waktu itu Pak Didik sudah membagi dua kelompok besar dalam aktor pemilu. Aktor utama pemilu dan juga aktor pendukung pemilu. Nah, aktor pendukung pemilu yang terakhir yang akan kita bahas yaitu adalah pemerintah, kepolisian TNI, lembaga peradilan, dan juga media. Kenapa kemudian aktor pendukung pemilu? Karena dia sifatnya mensupporting lembaga-lembaga utama penyelenggara pemilu, aktor-aktor utama pemilu yang kemudian berperan utama dalam proses kepemiluan. Nah, seperti KPU, Bawaslu, partai politik, dan pemilih. Keempat aktor itu merupakan, dan DKPP, kelima aktor itu merupakan aktor utama, sedangkan aktor pendukung pemilu, kemarin Mas Mahardika dan Mbak Amalia sudah menyinggung, salah satunya adalah pemantau pemilu, lembaga survei, itu adalah salah satu aktor pendukung pemilu, dan aktor pendukung pemilu yang terakhir kita akan bahas soal pemerintah, kepolisian, TNI, lembaga peradilan, dan media. Nah, keempat aktor ini tentunya memiliki peran dan fungsi yang berbeda, Ibu Bapak sekalian. Nah, pada sesi ini kita akan bahas keempat aktor ini, apa saja peran dan fungsinya, termasuk problematika di dalamnya. Nah, saya akan mulai dari yang pertama, yaitu pemerintah. Ibu Bapak sekalian, kalau kita simplifikasikan, peran aktor pemerintah dalam proses tata kelola penyelenggaraan pemilu kita, yaitu memiliki 3 fungsi utama. Nah, bahkan kalau kita lihat mungkin di Undang-Undang Pemilu ya, hampir sebagian besar Undang-Undang Pemilu kita mengatur 3 tugas utama dari pemerintah, salah satunya adalah supporting anggaran, yang kedua adalah sosialisasi dan juga pendidikan pemilih, dan yang terakhir adalah tentunya menjaga netralitas aparatur sipil negara atau yang kita sebut dengan ASN. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian soal fungsi anggaran, ini yang menarik. Nah, kalau kita lihat dari publikasi yang dilakukan oleh International IDEA mengenai cost of registration and election, pembiayaan pemilu atau anggaran pemilu itu bisa diklasifikasi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah core cost or direct cost. Dalam hal ini adalah biaya inti atau biaya utama pemilu. Nah, biaya utama pemilu ini adalah biaya rutin untuk mengimplementasikan proses pemilu dalam lingkungan pemilu yang stabil. Dalam hal ini, ketika suatu negara demokrasi itu sudah stabil dan juga bisa dikategorikan sebagai developing country ataupun negara berkembang misalnya, tapi sudah secara reguler melakukan pemilu, nah itu bisa dikategorisasi sebagai core cost pemilu. Nah, yang kedua adalah diffuse cost atau or indirect cost. Nah, biaya tidak langsung yang merupakan biaya yang berhubungan dengan penyediaan jasa yang tidak bisa dilepaskan ke dalam anggaran umum dari lembaga yang menyelenggarakan pemilu. Nah, dalam hal ini misalnya seperti biaya penyelenggara pemilu ad hoc,
yang kemudian itu sebetulnya masuk juga dalam KOS, tetapi dia sifatnya tidak langsung karena bukan menjadi lembaga yang terlembagakan dalam konteks 5 tahunan misalnya. Seperti KPU kan masa jabatannya 5 tahun, tetapi penyelenggara ad hoc itu dia hanya sifatnya sementara, kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir adalah integrity cost, adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan keamanan, integritas, netralitas politik, dan ranah kompetisi dalam proses pemilu. Dalam hal ini berkaitan sekali dengan konsep electoral integrity, bagaimana kemudian anggaran bisa berperan penting untuk mensupport aktor-aktor pemilu, stakeholder pemilu dalam rangka menciptakan pemilu yang berintegritas, mulai dari menjamin keamanan, kemudian netralitas dari aparatur sipil salah satunya, kemudian menciptakan ruang persaingan yang setara, menghadirkan kode etik yang clear di antar penyelenggara pemilu, termasuk juga bagaimana kemudian setiap pemilih dapat memberikan hak pilihnya secara baik, kira-kira seperti itu, tidak terfasilitasi dengan secara baik seperti itu. Nah, ini masuk dalam integrity clause. Nah, kalau kita spesifikkan dan kontekstualisasikan lebih spesifik, Ibu Bapak sekalian, dalam konteks Indonesia, nah, sumber pendanaan penyelenggaraan pemilu di Indonesia bisa kita lihat dalam dua hal. Kalau pemilu legislatif dan pemilu presiden itu keseluruhan berasal dari APBN. Tetapi kalau kita lihat di pemilu kepala daerah itu bisa berasal dari APBD yang diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2016. Tetapi tidak menutup kemungkinan misalnya ada beberapa kemudian dalam konteks pemilu nasional APBD juga ikut mensupport dalam konteks misalnya dia melakukan sendiri dalam proses pendidikan pemilih ataupun sosialisasi seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat dari Undang-Undang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara tegas bahwa pemilu legislatif dan presiden itu didanai oleh APBN, sedangkan pemilu kepala daerah itu berasal dari APBD. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya akan spesifik membahas problematika anggaran pilkada melalui APBD. Nah, Ibu Bapak, kalau kita sedikit flashback ke belakang, ketika pembahasan Undang-Undang Pilkada misalnya, sebetulnya sudah mulai muncul wacana bahwa pilkada itu sebetulnya baiknya anggarannya ditarik ke level APBN, agar kemudian bisa dalam hal ini bisa terstandarisasi, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, seperti itu. Dan di sisi lain misalnya, agar kemudian anggaran di daerah itu bisa fokus terhadap yang difokuskan alokasinya untuk pelayanan-pelayanan publik spesifik di daerah, kira-kira seperti itu, agar kemudian tidak mengganggu alokasi anggaran di daerah. Tetapi kalau kita lihat pasca munculnya Undang-Undang 1 2015, yang itu dispesifikkan menyebutkan bahwa anggaran pilkada itu berasal dari APBD. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita lihat ini selalu menjadi agenda rutin dalam proses pembahasan anggaran dan juga dalam tahapan pertama pemilu dimulai itu kan salah satunya adalah merumuskan anggaran ya Ibu Bapak sekalian. Nah, saya yakin Ibu Bapak dari KPU Provinsi, Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi ataupun Bawaslu Kabupaten Kota sudah familiar dengan problematika rutin yang selalu muncul menjelang pilkada berkaitan dengan anggaran. Salah satunya adalah keterlambatan persetujuan dan pencairan. Nah, ini kalau kita lihat misalnya menjelang pilkada 2020 dalam proses perumusan anggaran, kalau kita lihat kemarin ada juga beberapa daerah yang kemudian anggarannya telah disetujui oleh pemerintah daerah seperti itu melalui tim perumusnya TAPD ya Ibu Bapak sekalian, tim perumus anggaran daerah. Nah, yang kedua problematikanya adalah rawan dipolitisasi. Nah, hal ini memang berkaitan erat dengan kehadiran incumbent misalnya, ataupun upaya untuk karena kepala daerah itu adalah jabatan politik, tentunya sebagai jabatan politik memiliki preferensi politik tertentu yang ketika dia memiliki kuasa anggaran, nah artinya dia punya akses untuk mengintervensi bagaimana kemudian anggaran itu dialokasikan yang menurut beberapa studi itu rawan dipolitisasi. Nah, yang terakhir tentunya ketidaksesuaian jumlah besaran anggaran. Nah, ini yang menarik kalau kita lihat misalnya KPU di portal Pilkada 2015, portal Pilkada 2017, dan juga portal Pilkada 2018 itu selalu menunjukkan beberapa rumusan anggaran yang diajukan oleh KPU Provinsi dan juga KPU Kabupaten Kota. Dan di kolom berikutnya, kalau kita lihat Ibu Bapak sekalian, ada beberapa yang besaran persentase yang disetujui berapa, ada juga yang kemudian di luar angka yang disetujui. Artinya dia tidak sesuai baik 100%, tetapi juga ada yang lebih dari 100%, bahkan ada yang kurang dari 100%. Hal ini memang
Artinya kemudian sedikit banyak tentunya dapat mengganggu tata kelola penyelenggaraan pilkada kita yang kemudian menyulitkan ibu bapak sekalian di KPU provinsi ataupun kabupaten kota termasuk Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota dalam mengimplementasikan penyelenggaraan pilkada kita. Nah, saya akan spesifik kita lihat. Nah, saya sudah capture salah satu publikasi yang dilakukan oleh KPU di informasi pilkada. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini adalah contoh real yang kenapa kemudian saya klasterisasi dari 3 problematika rutin yang selalu muncul di proses pengalokasian anggaran pilkada kita. Nah, kita lihat di anggaran pilkada 2017, di rekap top 5 provinsi anggaran. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat misalnya dari yang warna orange itu adalah anggaran yang diajukan, kemudian berikutnya warna berikutnya ungu itu adalah anggaran yang disetujui dan hijau adalah anggaran yang dicairkan. Ternyata memang cukup bervariatif. Nah, dari 5 provinsi besar yang memiliki besaran anggaran yang diajukan cukup signifikan, Papua Barat, DKI Jakarta, Banten, Aceh, dan Sulawesi Barat, ternyata memiliki varian besaran anggaran yang disetujui berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat DKI Jakarta nyaris 100% ya, tetapi kalau kita lihat di sini ternyata ada sedikit gap. Tidak full 100% di anggaran yang disetujui oleh pemerintah provinsinya pada waktu itu. Nah, yang kemudian kalau kita lihat yang dicairkan ternyata pada waktu itu memang tidak full, mungkin bertahap ya. Waktu itu mungkin ini websitenya tidak terlalu diupdate sampai dengan akhirnya itu disetujuinya berapa persen dan dicairkannya itu berapa persen. Nah, tapi di sini kita bisa lihat ada gap yang cukup problematis ketika anggaran itu berasal dari APBD. Mulai dari yang besaran yang disetujui oleh KPU provinsi dan juga Bawaslu provinsi termasuk KPU kabupaten kota dan juga Bawaslu kabupaten kota ternyata tidak pure selalu disetujui 100%. Nah, kalau kita lihat memang ada beberapa catatan, misalnya soal ketersediaan anggaran dan juga kalau saya baca di beberapa berita misalnya selalu ada istilah rasionalisasi anggaran, kira-kira seperti itu. Jadi sehingga di dalam tim perumus TAPD ya Ibu Bapak kalau saya tidak salah, ketika dalam proses perumusan anggaran itu ada tim perumus TAPD yang terdiri dari KPU, Bawaslu, kemudian tim anggaran dari daerah, seperti itu dari dinas yang kemudian untuk bertugas untuk merumuskan anggaran tersebut. Nah, selalu muncul istilah rasionalisasi anggaran atau ketersediaan anggaran. Nah, praktek yang sama terjadi juga di level kabupaten kota. Nah, yang menarik kalau di 2017 ternyata di level kabupaten kota, Bekasi misalnya, yang diajukan kalau kita lihat ternyata disetujuinya justru lebih. Nah, ini yang menarik juga. Artinya kan ini bisa jadi problematis kemudian ketika ada ruang yang kemudian dilakukan oleh politisi dalam hal ini calon kepala daerah yang bisa menyetujui sampai dengan lebih dari 100% dari yang dianggarkan. Nah, meskipun saya kira nanti mungkin Ibu Bapak sekalian bisa cerita bagaimana proses perumusan anggaran ini. Nah, ini berkaitan dengan potret anggaran Pilkada 2017. Nah, yang berikutnya Ibu Bapak sekalian, kebetulan kami di Perludem, saya Mbak Hoirunisa dan juga Mas Usep Hasan Sadikin pernah menulis di bukunya Bawaslu tentang pembiayaan pemilu di Indonesia, itu diterbitkan kurang lebih akhir tahun 2018. Pada waktu itu kita coba lihat bagaimana politik anggaran di Pilkada. Dalam hal ini bagaimana proses penyusunan anggaran. Ternyata kalau kita sandingkan dari beberapa anggaran tersebut, misalnya anggaran di level provinsi, ada yang disetujui 100%, ada yang kurang dari 100%, dan kemudian ada yang lebih dari 100%. Kita ingin coba melacak lebih jauh sebetulnya. Apa yang menyebabkan anggaran-anggaran tersebut kok ada yang sampai kurang sekali jauh gitu ya, sampai ada yang hanya disetujuinya itu 55%. Nah, seperti yang kita lihat di sini di Sulawesi Tenggara itu hanya disetujuinya 55% dari total anggaran yang diajukan. Tapi ada juga yang full 100%. Nah, seperti Jawa Timur kira-kira seperti itu. Tapi ada juga yang lebih dari 100% meskipun lebihnya hanya sedikit 0,9% seperti Nusa Tenggara Timur. Nah, kita ingin lihat apakah memang ada intervensi atau upaya politisasi yang dilakukan oleh calon kepala daerah, misalnya incumbent. Apakah kemudian variabel incumbent di sana berpengaruh dalam proses persetujuan anggaran? Nyatanya kalau dari hasil perbandingan kita, Ibu Bapak sekalian, itu tidak terlalu berpengaruh. Misalnya kalau kita lihat di Bali, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan juga Provinsi Jawa Timur, terus kemudian Lampung, misalnya, sampai dengan Maluku, kalau bisa kita lihat dari data ini, sekalipun ada petahana yang kemudian mencalonkan kembali, pada faktanya kemudian tidak berbanding lurus
dengan persetujuan anggaran yang 100% atau lebih dari 100%, kira-kira seperti itu. Nah, seperti misalnya di Bali, petahananya maju kembali, tetapi yang disetujui itu hanya 90,16%. Begitu pula di Jawa Barat, misalnya kalau kita lihat kan salah satu calon wakil gubernur yang kemudian di periode sebelumnya dan maju menjadi calon gubernur di Pilkada 2018 lalu, ada petahana di sana yang punya akses terhadap kuasa anggaran daerah. Tapi faktanya juga membuktikan bahwa tidak ada korelasi positif antara kehadiran petahana dengan persentase persetujuan yang 100% atau lebih, seperti itu. Nah, sedangkan yang tidak ada petahana ternyata tidak berpengaruh juga, Ibu Bapak sekalian. Apakah misalnya kan asumsinya seperti ini, hipotesis kita pada waktu itu kalau tidak ada petahana, artinya kan sebetulnya si kepala daerah sebelumnya ini sudah tidak ada kepentingan lagi. Artinya dia harus sudah bisa mendukung bagaimana proses penyelenggaraan pilkada itu bisa didukung 100% anggarannya sesuai dengan yang diajukan KPU provinsi ataupun Bawaslu provinsi seperti itu. Nah, tapi realitasnya sekalipun tidak ada petahana di sana, anggaran yang disetujui pun tidak sampai 100%. Seperti itu. Nah, buktinya Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Timur tidak ada petahana, kemudian yang lebih parah lagi ada Sulawesi Tenggara, tidak ada petahana sekalipun, tetapi yang disetujuinya itu sampai dengan 55%. Nah, korelasi positif justru muncul di Maluku Utara dan juga Nusa Tenggara Timur. Di Maluku Utara ada petahana, yang kemudian disetujui 100%. Nah, dari sini kami berkesimpulan bahwa variabel petahana itu tidak menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh terhadap upaya potensi dari politisasi anggaran yang didukung oleh pemerintah untuk penyelenggaraan pilkada seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat flashback dari Pilkada 2015, Pilkada serentak 2017, dan Pilkada serentak 2018, ini selalu menjadi problematika. Bagaimana kemudian KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota selalu mengeluh ada pemotongan anggaran di daerah, kemudian proses pencairan yang telat, bahkan ketika daerah-daerah lain sudah disetujui, banyak daerah yang juga yang belum disetujui, yang ini mengganggu tahapan. Nah, dari sini sebetulnya sejak awal kalau di Perludem kita melihat bahwa sejatinya seharusnya pilkada itu anggarannya langsung diatur di dalam APBN saja, bukan di APBD. Sehingga kemudian semuanya bisa terstandarisasi sesuai dengan kebutuhan di daerah-daerahnya. Dan di sisi lain proses pencairannya pun mungkin bisa kemudian bisa terstandarisasi dan bisa merata seperti itu. Nah, kalau di pilkada kan dari pengalaman 3 pilkada serentak lalu kita selalu melihat problem klasik itu, mulai dari telatnya persetujuan sampai juga telatnya pencairan dan juga ada mekanisme pemotongan anggaran yang ini disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di daerah masing-masing. Nah, berikutnya Ibu Bapak sekalian, nah kita akan masuk ke persoalan berikutnya dari aktor pemilu pemerintah, yaitu soal kerangka hukum netralitas ASN. Nah, Mas Fadli akan menjelaskan dimensi ini. Silakan Mas Fadli. Baik, terima kasih Mas Oik, Bapak Ibu, dan teman-teman semua, para senior, teman-teman penyelenggara pemilu. Saya akan lanjutkan terkait dengan aktor yang terlibat di dalam proses penyelenggaraan pemilu, dan juga kita akan bicara agak spesifik soal kewajiban netralitas ASN. Terkait dengan kewajiban atau kerangka hukum netralitas ASN, tentu saja rujukan utama kita adalah soal bagaimana kemudian Undang-Undang ASN mengatur kewajiban terhadap aparatur sipil negara yang harus netral, yang harus profesional. Nah, untuk sebagai basisnya tentu saja kita bisa melihat bagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam konsideran menimbangnya atau tujuan dari undang-undang ini dibentuk itu sudah menjelaskan satu klausul, yakni kewajiban untuk netral. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik serta bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi memang Undang-Undang ASN yang kemudian berlaku sejak tahun 2014 memiliki salah satu visi untuk mewujudkan ASN yang netral, yang tidak bercampur dengan kepentingan politik, bebas dari intervensi-intervensi kepentingan kontestasi politik, agar dia bisa bekerja secara profesional.
Nah, kemudian yang kedua, di dalam materi muatan Undang-Undang ASN tersebut, dalam pasal 2 huruf F, juga secara spesifik menyebutkan asas netralitas dalam penyelenggaraan kebijakan ASN. Jadi, ASN yang netral itu akan bermuara kepada pelayanan publik yang profesional, penyelenggaraan birokrasi yang profesional, yang berintegritas, dan terbebas dari intervensi dan kepentingan politik, apalagi kontestasi pemilu. Nah, kemudian lebih spesifik lagi di pasal 9 ayat 2 Undang-Undang 5 tahun 2014, pegawai ASN juga disebutkan harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Jadi kalau ada ASN yang ingin kemudian aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik praktis, ya tidak apa-apa, tapi syaratnya tentu harus mundur dari ASN. Karena netralitas ASN, ketidakberpihakan ASN, menghindari sakwa sangka ASN dari sebuah kontestasi politik, tidak hanya menyangkut terhadap diri atau personal si ASN tersebut, tapi juga akan sangat menyangkut kepada kredibilitas dan integritas lembaga tempat ASN tersebut bertugas. Jadi kalau ingin beraktif dalam kegiatan-kegiatan politik, kegiatan-kegiatan politik praktis, apalagi menjadi anggota partai politik, tentu sebaiknya tidak menjadi ASN. Nah, terkait dengan larangan yang jauh lebih eksplisit tentang larangan untuk memberikan dukungan kepada kontestan-kontestan di dalam proses pemilu, itu juga disebutkan di dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2020 tentang disiplin PNS. Pasal 4 angka 12 itu menyebutkan dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan juga pilkada. Nah, kalau ingin lebih spesifik, di dalam PP nomor 53 tahun 2010 tersebut, ada beberapa bentuk-bentuk perbuatan yang disebutkan tidak boleh dilakukan oleh ASN yang itu terkategori dalam memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, beberapa di antaranya misalnya ikut serta sebagai pelaksana kampanye, kemudian menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Kemudian sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lainnya, dan atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Nah, yang lain bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden, beberapa perbuatannya misalnya membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Nah, termasuk juga kegiatan mengadakan atau mengarahkan keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS atau lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Nah, terkait dengan netralitas ASN ini memang selalu menjadi salah satu tantangan di dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Nah, salah satu yang menjadi momentum yang membuat faktor risiko ketidaknetralan ASN menjadi jauh lebih tinggi adalah ketika pemilu atau pilkada itu diikuti oleh incumbent. Nah, kalau kita lihat sebetulnya keberadaan dan eksistensi ASN kalau ditarik kepada kepentingan atau modalitas politik bisa dikatakan sangat menjanjikan. Tidak hanya soal jumlah tentu saja, jumlah ASN yang memang jumlahnya kalau dipersentase dengan jumlah penduduk atau jumlah pemilih lainnya memang tidak akan terlalu banyak. Tapi ada kewenangan yang melekat kepada ASN. Dia yang kemudian bisa membuat sebuah kebijakan. Dia bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang memberikan citra politik kepada kontestan pemilu tertentu. Dapat memberikan batasan-batasan kepada hal-hal tertentu. Nah, dan oleh sebab itu kemudian fungsi strategis ASN jika ditarik kepada modalitas politik dalam sebuah kontestasi pemilu akan menjadi sangat berbahaya. Nah, oleh sebab itu netralitas ASN menjadi sangat penting dalam sebuah kontestasi pemilu agar pertama menjaga si personal ASN-nya agar tetap bekerja di jalur profesionalitas di dalam penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik, dan kemudian juga menjaga kredibilitas kelembagaannya,
Dan yang ketiga juga tentu menjaga integritas pemilunya secara keseluruhan. Itu Mas Oik terkait dengan kerangka hukum netralitas ASN, silakan dilanjutkan dulu. Oke, Mas Fadli, yang berikutnya, sebelum saya nanti spesifik kita lihat bagaimana persoalan netralitas ASN ini selalu menjadi persoalan yang berulang dan temuan dari KASN maupun Bawaslu dan juga teman-teman CSO berkaitan tarif ASN. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat tadi dari kerangka hukum yang dijelaskan Mas Fadli, kalau kita pakai pendekatan teori birokrasi dalam politik misalnya, kan kita mengenal tuh ada teori birokrasi Hegel, kemudian ada teori birokrasi Marx dan juga teori birokrasi Weberian atau Max Weber. Nah, Hegel melihat bagaimana kemudian teori birokrasi itu dia tidak bisa terlepas dari kekuatan politik. Nah, begitu pula Marx yang melihat birokrasi itu merupakan kepanjang tanganan dari kekuasaan. Nah, tetapi apa yang dijelaskan Mas Fadli sebetulnya kalau kita pakai kerangka analisa teori politik Weberian, birokrasi politik Weberian, menunjukkan bahwa netralitas ASN dalam kerangka hukum kita itu menegaskan bahwa sekalipun dia berada menjadi infrastruktur utama dalam pemerintah, tetapi dia harus berorientasi pada pelayanan publik. Nah, bagaimana kemudian dia membantu kerja-kerja roda pemerintahan berjalan dan dia diasumsikan netral. Nah, kalau Weber salah satu karakternya seperti itu. Dan ini ternyata kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yang dijelaskan Mas Padri dan juga PP 53. Nah, ini sedikit banyak kalau kita pakai kerangka analisa itu melihat bagaimana birokrasi politik ala Weberian ini ternyata memang diadopsi dalam konteks undang-undang ASN kita. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat juga dari kerangka hukum pemilu kita di Undang-Undang 7 2017 ataupun di Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada, itu kan ada aturan yang cukup tegas ya Ibu Bapak berkaitan dengan ketika misalnya kepala daerah ketika dia mencalonkan kembali gitu sebagai petahana, dia tidak boleh melakukan mutasi pegawai, kemudian tidak boleh menggunakan sumber daya negara baik itu kendaraan, tempat dinas dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak boleh mengintervensi ASN. Nah, begitu pula misalnya kalau kita lihat di Undang-Undang Pemilu tidak boleh melibatkan pejabat BUMN dan seterusnya dalam proses kampanye. Nah, ternyata memang netralitas ASN itu tidak hanya diatur dalam undang-undang ASN, tetapi juga undang-undang pemilu kita secara tegas menyebutkan secara gamblang bahwa netralitas ASN itu harus terjadi dalam proses pemilu dan salah satunya dia membuat rambu-rambu bagaimana ASN yang tidak boleh terlibat dalam proses kampanye dan seterusnya. Nah, persoalannya Ibu Bapak sekalian, sebagai aktor pendukung pemilu, pemerintah tidak terlepas dari yang kita sering kenal dengan patologi birokrasi. Bahwa sekalipun sudah diatur netralitas ASN tersebut, tetapi sering terjadi dalam realitasnya, dalam pemilu, netralitas ASN tersebut menjadi sulit untuk dihindari. Karena pendekatannya berbeda. Kalau TNI dan Polri, itu kan memang dia tidak diberikan hak untuk memilih ataupun dipilih. Tetapi kalau ASN, dia tetap diberikan kedua hak tersebut. Nah, tetapi khususnya bagi mereka yang memiliki hak memilih dan tidak mencalonkan dalam hal ini, tapi dia dipagari dengan rambu-rambu tadi. Dia tidak boleh terlibat dalam tim pemenangan, dia tidak boleh menunjukkan preferensi politik. Padahal kalau dari segi hak politik, dia tetap mendapatkan hak politik untuk memilih. Nah, sehingga ketika dalam proses pemilu, netralitas ASN itu menjadi salah satu problematika yang sering kita hadapi. Nanti mungkin Mas Purnomo dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan juga teman-teman lainnya dari Bawaslu bisa cerita bagaimana netralitas ASN ini sering terjadi di pilkada ataupun di pemilu 2019 lalu. Nah, Ibu Bapak, saya mengutip data yang dikeluarkan oleh KASN di tahun 2018. Dia mengeluarkan satu buku mengenai pengawasan netralitas aparatur sipil negara. Nah, kalau kita lihat misalnya di Pilkada 2018 lalu, ternyata memang netralitas ASN sebarannya ini cukup bervariatif ya Ibu Bapak sekalian. Di Sulsel dan Sultra salah satunya yang tinggi kalau dari laporannya KASN ini, dan yang paling rendah bisa kita lihat ada di Banten ataupun Papua. Nah, persoalannya yang patut kita pertanyakan adalah apakah kemudian tinggi rendahnya ini atas dasar temuannya atau justru kita ketika mengidentifikasi yang agak sulit bagaimana kita mengidentifikasi netralitas ASN tersebut. Nah, tadi Mas Fadi juga menyebutkan ada berbagai kode etik yang harus dipenuhi, bahkan kalau kita lihat menjelang pemilu 2019 lalu, Kemenpan RB kan mengeluarkan surat edaran
apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan ASN selama pemilu, seperti itu, mulai dari memposting foto pasangan calon, partai politik dan seterusnya, seperti itu. Nah, yang berikutnya, nah kalau kita lihat memang di data yang ditunjukkan juga oleh KASN, laporan pengaduan atas pelanggaran asas netralitas ASN terkait pilkada tahun 2015, 2017 dan 2018 ternyata cukup bervariatif juga, Ibu Bapak sekalian. Nah, kalau di 2015, meskipun besarannya itu tidak cukup signifikan ya Ibu Bapak, kalau kita lihat di 2015 dari 269 daerah yang pilkada, yang jumlah pengaduannya itu hanya 29. Ini sebaran daerahnya mungkin sedikit juga. Nah, di 2016 karena memang tidak ada pilkada, tetapi kalau kita lihat tahapan pilkada 2017 itu sudah mulai dari 2016, dan itu ada 55 laporan. Nah, dari 101 daerah pilkada di 2017 ternyata ada 52. Nah, ini artinya agregatnya cukup berbeda ya dengan pemilu 2015 lalu. Sebaran daerah pilkada di 2015 justru lebih banyak, tetapi jumlah aduan mengenai netralitas ASN-nya lebih sedikit. Tetapi kalau kita lihat di 2017, sebaran daerahnya pilkadanya cenderung sedikit, bahkan setengahnya dari 2015 ada 101 daerah, tetapi jumlah pengaduannya cukup signifikan, 52. Artinya memang konteks dari provinsi ataupun kabupaten kota itu sangat berpengaruh dalam hal ini. Yang berikutnya adalah di 2018. Nah, ini yang menarik, ternyata di 2018 dari 171 daerah yang pilkada, temuan dari KSN jumlah aduannya itu sampai dengan 491 laporan seperti itu. Nah, ini yang berikutnya. Nah, kalau kita lihat Ibu Bapak sekalian, ada salah satu lembaga CSO, Patiro, di tahun 2015, dia mencoba membuka relawan yang disebar hanya beberapa daerah, kalau saya tidak salah, untuk melihat mengawasi bagaimana pelanggaran netralitas ASN yang sering muncul itu apa saja sih di daerah-daerah tersebut selama pemilu 2019 ini. Nah, salah satunya ternyata ada juga 4 temuan, ini bukan 4%, 4 temuan mobilisasi dukungan misalnya seperti itu, bagaimana kemudian mengajak untuk ikut serta dalam proses kampanye, ASN seperti itu. Meskipun saya kira ini agak sulit juga ya, misalnya, kan ASN tidak boleh terlibat dalam tahapan kampanye, atau dia tidak boleh terlibat dalam proses kampanye. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengawasi atau mengetahui ketika orang itu datang dalam rapat umum terbuka misalnya seperti itu, orang ini ASN atau bukan? Kan tidak mungkin juga kemudian ketika akan masuk ke proses rapat umum tersebut harus dicek satu-satu gitu ya. Anda ASN atau tidak, kan tidak seperti itu juga. Jadi memang ini agak problematika sekali sebetulnya ketika kita dalam mengawasi netralitas ASN seperti itu. Nah, begitu pula dengan terlibat dalam kampanye. Ada 8 temuan, kemudian menjadi peserta pada acara yang diikuti oleh peserta pemilu ada temuan. Nah, ini yang jadi dilema berikutnya, misalnya ketika ASN tidak boleh terlibat dalam proses kampanye. Nah, sebetulnya kan kampanye itu menjadi medium bagi para pemilih untuk mengetahui program-program yang disampaikan, visi misi yang disampaikan. Nah, bisa jadi ASN yang datang ke kampanye tersebut sebetulnya bukan menunjukkan preferensi politiknya, tapi dia sebetulnya ingin mengetahui gagasan yang ditawarkan oleh calon atau partai politik tertentu itu seperti apa. Nah, karena memang kampanye adalah medium untuk kita mengetahui apa yang ditawarkan oleh para peserta pemilu tersebut. Nah, ternyata di temuan berikutnya yang ditemukan oleh Patiro di laporannya, ada postingan dukungan di media sosial yang cukup banyak, ada 66. Nah, kalau saya tidak salah dari surat edaran yang diterbitkan oleh Kemenpan RB menjelang pemilu 2019 dan juga surat edaran yang diterbitkan oleh Bawaslu, kalau saya tidak salah Bawaslu juga menerbitkan surat edaran berkaitan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN. Salah satunya adalah itu postingan dukungan di media sosial. Nah, kalau kita lihat dari temuannya ini cukup banyak juga. Nah, bahkan ketika Patiro merumuskan hal ini, kebetulan Perludem dilibatkan juga dalam beberapa FGD-nya. Saya baru tahu juga ternyata kalau yang melike itu bisa dikategorisasi melanggar netralitas ASN, melike postingan seperti itu. Nah, ini kan menurut saya tidak agak sulit juga ya. Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui di media sosial, misalnya kan profil di media sosial itu kita bisa tidak tahu apakah dia ASN atau bukan, kecuali memang orang dekat yang mengetahui seperti itu. Nah, jadi memang ini agak dilematis sendiri mekanisme pengawasan terhadap netralitas ASN. Di sisi lain juga pola aturan yang dibuatnya sendiri agak sulit dalam kita melihat bagaimana netralitas ASN tersebut terjadi.
Nah, sedangkan yang terendah temuannya itu adalah memasang alat peraga kampanye yang hanya ada satu temuan. Nah, berikutnya Ibu Bapak sekalian, kalau diklasifikasikan jumlah pelanggaran netralitas ASN berdasarkan jabatan dari temuannya Pak Tiro ini di pemilu 2019 lalu, ini tidak merepresentasikan seluruh daerah ya Ibu Bapak. Kalau saya tidak salah itu hanya beberapa daerah saja, dan itu pun terpusat di Jawa kalau saya tidak salah. Nah, salah satunya adalah peneliti. Hanya ada satu, kemudian lurah dan staf kelurahan ini sering terlibat dalam problematika netralitas ASN. Staf rumah sakit ada juga, guru juga ternyata ada, dosen juga ada, dan yang paling banyak itu adalah pegawai Pemda. Nah, ini tadi yang menjadi rawan karena dia kan bersentuhan langsung dengan pejabat politik, yaitu seperti kepala daerah itu kan jabatan politik, seperti itu, yang sehingga kemudian rawan dimobilisasi dengan mekanisme ancaman, misalnya mutasi dan seterusnya, seperti itu. Nah, adapun lembaga kementerian temuannya ada 4 dan staf kecamatan itu ada 6, seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Bapak sekalian, pertanyaannya ketika tadi kita sudah lihat bahwa di temuannya Pak Tiro ini ada beberapa jenis pelanggaran yang melibatkan beberapa pejabat di daerah, ASN di daerah, seperti itu, dan juga dengan temuan beberapa kasus kasuistik soal netralitas ASN, mulai dari dia menghadiri deklarasi, memposting dukungan politik seperti itu. Nah, lantas kita lihat KSN coba melacak kalau di Pilkada 2018 lalu sebetulnya apa sih yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ASN. Nah, ternyata dari 43,4% adanya motif untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan atau materi proyek. Nah, dalam hal ini kan sebagai struktur birokrasi gitu ya, sebagai struktur birokrasi yang memiliki interaksi cukup dekat dengan dan memiliki akses politik yang dekat dengan jabatan politik seperti kepala daerah itu. Nah, ketika memang dia bisa dalam hal ini, dia seringkali menjadi tim kampanye terselubung dengan motif-motif tertentu. Salah satunya adalah kenaikan jabatan, misalnya seperti itu. Nah, ini salah satu temuan dari KASN. Nah, 15,40% yang tertinggi dua penyebabnya adalah adanya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan calon. Nah, ini sering terjadi juga. Kemudian ada 12,1% adanya kurang pemahaman aturan regulasi tentang netralitas ASN. Nah, ini menarik juga. Nah, salah satu temuannya kan tadi soal media sosial misalnya. Bisa jadi ASN tersebut tidak tahu sebetulnya memposting itu tidak boleh, kemudian juga melike itu tidak boleh, atau misalnya komen yang kemudian menunjukkan ajakan untuk memilih kandidat tertentu itu tidak boleh. Nah, itu bisa jadi karena dia tidak tahu juga, seperti itu. Kemudian 77,7% adanya intervensi atau tekanan dari pimpinan atasan, seperti itu. Kemudian 5,5% apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ASN itu kurangnya integritas ASN untuk bersikap netral. Kemudian 4,9% ketidaknetralan ASN dianggap sebagai hal lumrah. 2,7% pemberian sanksi yang lemah. Nah, kalau kita lihat kan ketentuan sanksinya itu hanya berupa teguran misalnya, SP dan seterusnya. Kemudian 6,6% tidak menjawab dan 1,6% lainnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat memang dari pemilu 99, 2004, 2009, 2014 dan 2019, netralitas ASN ini menjadi problematika yang rutin terjadi. Nah, kalau kita lihat ada beberapa studi yang menunjukkan soal birokrasi politik misalnya, Ibu Bapak sekalian, itu menunjukkan netralitas ASN ini memang tidak terlepas dari konteks historis. Konteks historis ini adalah 32 tahun kita berada di rezim Orde Baru otoritarian. Bagaimana kemudian pada waktu itu rezim otoritarian memanfaatkan birokrasi sebagai mesin politiknya untuk memenangkan pemilu. Nah, waktu itu Pak Didi juga sudah cerita bagaimana kemudian ASN itu wajib hukumnya memilih Golkar. Nah, ibu saya dulu suka cerita, misalnya kalau dia tidak memilih Golkar itu ketahuan, gitu-gitu. Kalau ada yang nggak memilih Golkar itu ketahuan, seperti itu. Nah, jadi mungkin bisa jadi problematika yang rutin yang selalu kita hadapi ini memang tidak terlepas dari konteks historis masa lalu Orde Baru, seperti itu, yang memanfaatkan peran birokrasi sebagai mesin politik untuk pemenangan Golkar, seperti itu. Nah, yang berikutnya, Ibu Bapak sekalian, yang menjadi kendala dalam pengawasan netralitas ASN. Nah, nanti mungkin saya ajak Ibu Bapak sekalian, khususnya dari teman-teman Bawaslu, bisa cerita bagaimana sih sulitnya mengawasi netralitas ASN tersebut. Misalnya satu, kalau dari temuannya KASN ini kurangnya komitmen ASN untuk bersikap netral dan profesional yang tertinggi. Yang kedua adalah pemberian sanksi yang lemah dan tebang pilih. Nah, karena tadi mungkin karena si pemberi sanksinya ini punya preferensi politik tertentu seperti itu, sehingga sanksi itu tidak tegas dan cenderung tebang pilih.
Nah, ketiga misalnya kurangnya sosialisasi sehingga menyebabkan ketidaktahuan ASN terhadap code of conduct yang harus dia patuhi selama pemilu tersebut. Yang keempat, adanya tradisi dan budaya mencari perhatian dari politisi atau kepala daerah untuk bisa mendapatkan jabatan. Nah, ini tadi peluang agar kemudian pemilu menjadi momentum untuk kenaikan jabatan. Berikutnya, adanya kegiatan dukungan mendukung karena hubungan kekeluargaan atau jalinan kekerabatan. Yang berikutnya ada 7,7% pengawasan netralitas masih belum baik dan mapan. Yang berikutnya ada juga politisasi birokrasi oleh kepala daerah petahana. Jadi intervensinya itu bersifat top down dari pejabat politik yang kemudian menggerakkan struktur birokrasi di bawahnya seperti itu. Nah, yang kemudian yang kita lihat di nomor poin 8 adanya atasan atau pimpinan yang bersikap tidak netral. Kemudian yang berikutnya ada lingkungan kerja yang tidak mendukung untuk bersikap netral seperti itu. Jadi bisa jadi misalnya dalam proses pemilu di lingkungan birokrasi itu cenderung terbelah atau terkelompok. Ada yang mendukung A, ada yang mendukung B, sehingga terjadi fragmentasi di birokrasi, sehingga lingkungan tersebut memang tidak mendukung adanya netralitas ASN tersebut. Nah, ini berkaitan dengan aktor pendukung dari pemilu, yaitu pemerintah yang tadi sudah kita jelaskan ada 3 fungsinya, anggaran, sosialisasi, dan juga menjaga netralitas ASN yang nyatanya memang masih menjadi problematika yang perlu kita benahi di pemilu-pemilu berikutnya. Nah, berikutnya Ibu Bapak sekalian, kami akan beralih ke aktor pendukung lainnya, yaitu adalah media. Nah, meskipun nanti peran media ini juga akan kita bahas di sesi penyelenggaraan pemilu, khususnya di tahapan kampanye, bagaimana peran media itu memiliki peran signifikan dalam tahapan kampanye. Nah, kalau kami kutip dari S-Project, ada 4 peran utama dari media ini. Yang pertama adalah media sebagai sarana pengawas dan juga mendukung adanya transparansi. Nah, kalau kita lihat melalui media ada upaya untuk meminimalisir proses terjadinya electoral malpraktis. Nah, karena adanya pengawasan yang dilakukan oleh media dan ada juga transparansi yang dilakukan oleh media sehingga dapat meminimalisir malpraktis pemilu, malpraktek pemilu atau pelanggaran-pelanggaran pemilu. Seperti itu. Yang berikutnya juga karena media ini sebagai sering disebut sebagai watchdog gitu atau pengawas, dia juga bisa menghadirkan akuntabilitas proses tata kelola penyelenggaraan pemilu. Nah, melalui mekanisme transparansi dari setiap tahapan yang dia lakukan. Nah, ini yang pertama. Peran media yang kedua adalah tentunya kita tidak bisa lepaskan bahwa media sebagai medium informasi yang bisa menyebarluaskan ke banyak pihak dalam jangkauan yang banyak dan cepat seperti itu. Media juga menjadi salah satu platform dalam proses kampanye. Nah, namun kalau kita lihat dalam tata kelola penyelenggaraan pemilu, terutama dalam aktor pendukung pemilu, media itu sebetulnya dalam tahapan kampanye berperan penting dalam menciptakan ruang persaingan yang setara. Dalam hal ini, setiap peserta pemilu, partai politik, ataupun kandidat melalui media harusnya diberi kesempatan yang sama. Seperti itu. Artinya sebetulnya di sini media itu harus netral, seperti itu. Agar kemudian setiap peserta pemilu memiliki ruang akses yang sama untuk berkampanye, termasuk juga bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan sosialisasi seperti itu. Nah, hal yang penting yang ditekankan juga dari salah satu peran utama dari media ini adalah dia memberikan laporan dan juga informasi yang setara. Ketika misalnya hari ini dia memberikan informasi terhadap kegiatan atau aktivitas kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon A, maka di hari itu juga misalnya dia harus juga memberikan laporan yang sama untuk memberikan informasi kepada publik kegiatan ataupun aktivitas kampanye yang dilakukan oleh calon-calon lainnya. Sehingga ada akses yang sama bagi setiap calon untuk diberitakan oleh media tersebut. Dan hal yang paling penting adalah bagaimana kemudian media ini tidak hanya ditempatkan sebagai campaign platform, tetapi juga sebagai bentuk pendidikan politik dan juga pendidikan pemilih dan juga sosialisasi. Nah, ini berkaitan dengan peran yang ketiga, media as public educator atau educator sebagai sarana pendidikan publik. Nah, tentunya dengan jangkauan akses informasi yang luas dan secara cepat yang bisa disebarluaskan oleh media, ini menjadi penting sekali bagaimana kemudian para penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP mampu menjadi teman dekat dan teman baik dari media, agar kemudian setiap informasi dari tahapan pemilu, pendidikan pemilih, dan juga seterusnya itu bisa tersampaikan secara baik oleh media dan secara cepat.
Seperti itu. Nah, misalnya sebagai di sini Project mencontohkan bagaimana setiap tahapan pemilu itu media sejatinya harusnya melaporkan, dan juga itu berdasarkan laporan yang diberikan oleh penyelenggara pemilu sebagai otoritas utama yang bertugas untuk melangsungkan yang bertugas untuk menjalankan tahapan-tahapan pemilu tersebut. Nah, yang terakhir adalah media as open forum for debate. Nah, bagaimana kemudian media ini menjadi ruang diskursus politik, tetapi yang sifatnya adalah untuk memberikan pendidikan politik. Nah, dalam hal ini bagaimana kemudian media ini menjadi salah satu sarana bagi publik untuk mengetahui apa saja sih yang kemudian ditawarkan oleh setiap partai politik ataupun calon, program apa, visi misi apa, yang kemudian itu bisa didiskursuskan menjadi proses perdebatan publik agar kemudian publik bisa mengetahui kelebihan dan kekurangannya dari antar calon seperti itu. Ya, hal ini media kemudian menjadi medium agar menjadi diskursus atau diskusi publik, bagaimana publik bisa mengetahui secara lebih spesifik program-program, visi misi, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peserta pemilu tersebut. Nah, berikutnya Ibu Bapak sekalian, lantas karena kita mengetahui bahwa media memiliki peran penting sebagai aktor pendukung pemilu, tadi salah satunya adalah bagaimana menjadi medium pendidikan politik, pendidikan pemilih, dan juga salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi pemilih, maka sebagai aktor utama pemilu, penyelenggara pemilu menjadi penting dalam membangun relasi dengan media secara baik. Nah, dalam hal ini di International IDEA, dalam bukunya Electoral Management Bodies Design, yang nanti Ibu Bapak bisa download di websitenya di International IDEA ataupun di websitenya Perludem yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, IDEA mengusulkan ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan, ada 7 hal yang bisa dipertimbangkan oleh penyelenggara pemilu dalam membangun relasi yang baik dengan media. Pertama, misalnya, mengidentifikasi media-media yang relevan yang beserta liputan mereka. Dalam hal ini, media-media mana saja sih yang punya fokus perhatian terhadap isu pemilu lebih. Nah, dalam hal ini sehingga KPU dan Bawaslu bisa mengidentifikasi media-media mana saja yang kemudian bisa diajak karena dia punya fokus concern isu dan juga fokus perhatian lebih terhadap isu-isu pemilu. Yang kedua adalah mengidentifikasi tokoh-tokoh penting di dunia pers yang dapat menjamin akurasi dan aktivitas penyampaian informasi. Nah, aktor-aktor strategis siapa saja sih di dunia pers itu yang punya perhatian penuh dan juga terutama khususnya dalam menciptakan electoral integrity atau pemilu yang berintegritas, yang bebas dan adil, itu bisa juga diidentifikasi agar kemudian bisa jadi sarana diskusi dan juga sarana penyebaran informasi seperti itu. Yang berikutnya, bersifat proaktif dan transparan dalam merilis informasi kepada media. Nah, saya kira ada tradisi yang cukup baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Indonesia di setiap tahapan pemilu kita. Bagaimana kemudian penyelenggara pemilu rutin melakukan diskusi media di setiap tahapan pemilu untuk memberikan informasi kepada media dan disebarluaskan kepada pemilih maupun peserta pemilu. Yang berikutnya adalah memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada media jelas, mudah dan dimengerti, seperti itu. Kemudian yang berikutnya membuat tabel waktu dan jadwal perilisan informasi kepemiluan. Nah, tabel waktu ini disarankan sesuai dengan tahapan pemilu. Ya, seperti itu. Atau juga misalnya ketika memang ada hal krusial, itu bisa juga dilakukan. Tetapi sebagai sebuah guidance untuk membuat rilis informasi penting, informasi rutin secara transparan kepada media, itu bisa disesuaikan dengan jadwal tahapan pemilu. Nah, yang keenam adalah menunjuk satu orang juru bicara, misalnya bisa jadi juru bicara di HPP ini adalah lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU atau Bawaslu, dan satu juru kontak untuk mempermudah komunikasi antar lembaga dan juga media. Jadi ada person in charge, misalnya humas, yang kalau kita lihat di KPU ataupun Bawaslu dan DKPP sudah punya humas seperti itu, yang bertugas memang untuk membangun komunikasi antar lembaga dengan media. Nah, yang terakhir adalah membuat media center. Nah, pada waktu itu Perludem juga ikut melakukan asistensi dengan KPU untuk membuat bagaimana KPU-KPU daerah memiliki media center. Dan hari ini saya kira hampir seluruh penyelenggara pemilu sudah punya media centernya masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya untuk aktor keamanan dan juga aktor lembaga peradilan akan dijelaskan oleh Mas Fadli. Silakan Mas Fadli. Baik, makasih Mas Oik. Saya akan lanjutkan ke aktor-aktor berikutnya yang punya peranan di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Nah, kita akan lanjutkan ke kepolisian dan TNI.
atau Tentara Nasional Indonesia. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang TNI, keberadaan personil Polri maupun TNI itu diwajibkan untuk netral dan tidak terlibat di dalam kegiatan politik praktis. Dan oleh sebab itu, ketika ada aparat kepolisian, aparat TNI yang kemudian terlibat di dalam sebuah kontestasi politik, itu mesti mengundurkan diri agar marwah institusinya tetap bisa dijaga dan juga itu memberikan garis pemisah yang lebih jelas mana peran sebagai anggota kepolisian yang punya tugas, fungsi, dan kewenangan yang disebutkan di dalam Undang-Undang Kepolisian, termasuk juga di dalam Undang-Undang TNI. Nah, khusus untuk kepolisian di dalam proses penyelenggaraan pemilu punya dua fungsi utama yang dijalankan dalam rutinitas event pemilu kita. Pertama, tentu saja menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu. Ini berdasarkan juga kepada fungsi utama dari kepolisian itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Nah, dalam konteks penyelenggaraan pemilu, salah satu fungsi utamanya adalah menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan pemilu berjalan sampai kemudian diumumkannya siapa yang ditetapkan menjadi pemenang pemilu dalam rangkaian proses penyelenggaraan pemilu yang begitu panjang. Nah, yang kedua, aparat kepolisian juga sebagai institusi penegak hukum pemilu, baik di dalam sentra Gakumdu atau sentra penegakan hukum terpadu yang sekretariatnya ada di Badan Pengawas Pemilu bersama-sama dengan Kejaksaan dan juga dengan organ Bawaslu, maupun di dalam tahap penyidikan di tubuh institusi polisi itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dalam perjalanan pembuktian sebuah dugaan tindak pidana pemilu, peran kepolisian itu sudah dimulai ketika proses pengumpulan alat bukti dan pengumpulan keterangan dalam tataran kerja-kerja Sentra Gakumdu. Nah, jadi Sentra Gakumdu terdiri dari Bawaslu, Polisi, dan Kejaksaan. Kalau kemudian hasil kesimpulan dari Sentra Gakumdu, dugaan pelanggaran yang diperiksa dan diklarifikasi di pemeriksaan di Bawaslu, dan terbukti itu sebagai sebuah dugaan pelanggaran pidana, maka akan diteruskan kepada kepolisian untuk dilakukan penyidikan oleh institusi Polri. Aktor berikutnya itu adalah kejaksaan. Kejaksaan kan bagian dari proses criminal justice system kita, dan terkait dengan kontestasi pemilu, kejaksaan juga diharuskan wajib menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam agenda politik praktis. Nah, hampir sama tadi dengan ASN, dengan kepolisian, dengan TNI, karena kejaksaan juga merupakan aparatur negara yang mesti netral, mereka tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam agenda politik praktis. Tapi dalam peranannya sebagai penegak hukum, di dalam proses pelaksanaan pemilu, kejaksaan punya peranan langsung dalam proses penegakan hukum, khususnya terkait dengan pidana pemilu. Kejaksaan hampir sama dengan kepolisian, adalah organ yang berada di dalam Sentra Gakumdu bersama dengan Bawaslu dan kepolisian untuk mengumpulkan alat bukti dan keterangan awal terhadap dugaan tindak pidana pemilu. Nah, kemudian ketika proses pengumpulan keterangan dan bukti di Sentra Gakumdu sudah selesai, dilanjutkan penyidikan di kepolisian, kemudian kepolisian sudah menyelesaikan penyidikannya dan melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan, dan kejaksaan meneliti berkas tersebut. Jika sudah dipandang cukup, maka kejaksaan akan melimpahkan dugaan tindak pidana pemilu itu ke pengadilan negeri. Sampai kemudian nanti proses persidangannya selesai dan diputuskan oleh pengadilan negeri. Lanjut, Mas Waik. Waik? Sudah muncul, Mas? Belum, Mas Waik. Ini sudah di peradilan. Nggak muncul juga? Okay. Sudah muncul. Aktor berikutnya adalah lembaga peradilan. Jadi selama tahapan pemilu, lembaga peradilan jelas memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis. Nah, kita bisa bagi dan klasifikasi
lingkungan peradilan mana saja yang kemudian terlibat di dalam proses pelaksanaan pemilu. Nah, pertama, di lingkungan peradilan umum ada level pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang berperan untuk menerima, memeriksa, dan memutus tindak pidana pemilu. Pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan tindak pidana pemilu di tingkat pertama, dan kemudian pengadilan tinggi juga punya kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan tindak pidana pemilu di level banding. Jadi untuk tindak pidana pemilu, pengadilan negeri punya kewenangan untuk memutus, dan kalau kemudian para pihak merasa tidak puas atas putusan pengadilan negeri, disediakan mekanisme upaya hukum banding ke pengadilan tinggi, dan putusan pengadilan tinggi adalah putusan yang bersifat final dan mengikat. Nah, yang kedua adalah lingkungan peradilan tata usaha negara. Lingkungan peradilan tata usaha negara ini punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilu atau sengketa tata usaha negara pemilihan. Ada konteks yang sedikit berbeda kalau kita bicara kewenangan peradilan tata usaha negara untuk penyelenggaraan pemilu presiden, DPR, DPD, dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kalau kita bicara untuk pemilu presiden, pemilu DPR, pemilu DPD, lembaga peradilan tata usaha negara yang punya peranan adalah pengadilan tata usaha negara atau peradilan tata usaha negara untuk tingkat pertama. Jadi kalau ada para pihak atau bakal calon peserta pemilu yang hendak mengajukan sengketa tata usaha negara, tentu setelah semua proses administratif di Bawaslu selesai, untuk bagian ini kita akan bahas secara mendalam di materi penegakan hukum pemilu, maka upaya hukumnya diajukan ke PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, sedangkan untuk konteks pemilihan kepala daerah, lingkungan peradilan tata usaha negara yang punya peranan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk tingkat pertama dan Mahkamah Agung, khususnya Kamar Tata Usaha Negara untuk level kasasi. Jadi ada konteks yang sedikit berbeda di dalam penyelenggaraan pemilu nasional dengan pemilu daerah, khusus untuk kewenangan lembaga peradilan tata usaha negara. Kalau di dalam kalau di dalam pemilu nasional, lingkungan peradilan tata usaha negara yang terlibat murni hanya PT-UN dan putusannya bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum setelahnya. Kalau untuk pilkada, ada dua level tingkatan. Pertama di PT Tun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan kalau tidak puas dengan putusan PT Tun dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung untuk level kasasi. Berikutnya tentu saja lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi yang punya kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Jadi muara dari semua perselisihan hasil pemilu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi yang tentu saja spesifiknya berkaitan dengan hasil, dan putusan MK adalah putusan pertama yang bersifat final dan mengikat, dan setelahnya tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, aktor berikutnya itu adalah kita mencoba mengkategorikannya sebagai lembaga yang tidak terlibat langsung. Mungkin terminologi ini bisa kita diskusikan apakah tepat atau tidak. Tapi yang pasti memang lembaga-lembaga yang disebutkan ini tidak langsung terlibat di dalam teknis pelaksanaan tahapan pemilu. Nah, pertama itu adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Ini adalah lembaga intelijen untuk keuangan yang dimiliki oleh Indonesia. Sebetulnya lembaga ini punya peranan yang sangat strategis selama pemilu, khususnya untuk melihat dan menganalisis transaksi keuangan untuk kebutuhan kampanye. Jadi PPATK memiliki semua rekod transaksi keuangan, dan tentu saja di dalam momentum pelaksanaan pemilu akan ada peredaran uang yang sangat begitu besar, dan kalau kemudian ada titik singgung kewenangan yang bisa dihubungkan secara baik antara kewenangan PPATK, kewenangan Bawaslu, dan kewenangan penegak hukum lainnya, tentu akan sangat baik untuk melacak dan menguji kejujuran dan transparansi dana kampanye di dalam proses pemilu. Bisa saja kemudian seorang peserta pemilu misalnya melaporkan dana kampanyenya hanya dalam nominal X, tapi kalau ditelusuri transaksi keuangan yang dia lakukan
selama masa kampanye dan persiapan pemilu, misalnya X kuadrat. Nah, tentu saja ini bisa menjadi sebuah temuan ada ketidakjujuran di dalam proses pelaporan dana kampanye. Nah, sepanjang yang kita telusuri, memang keterhubungan kewenangan dan legitimasi hukum antara lembaga PPATK, lembaga Bawaslu, kemudian termasuk juga kepolisian, KPK, dan lain sebagainya, itu belum terlalu clear ya, khusus untuk kewenangan di dalam penyelidikan di proses tahapan pemilu. Nah, ini mungkin yang bisa didorong untuk ke depannya. Meskipun di dalam pemilu 2019 yang lalu, dalam beberapa informasi dan diskusi terbatas, sebetulnya sudah ada komunikasi, sudah ada informasi yang diberikan antara PPATK dengan Bawaslu, tapi memang ada kendala-kendala regulasi membuat informasi itu tidak atau belum bisa ditindaklanjuti dengan maksimal. Nah, yang kedua adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga penegak hukum, Bapak Ibu semua, dan jelas bukan merupakan bagian dari lembaga atau organ yang melaksanakan teknis tahapan pemilu. Tapi dalam rekor kelembagaan KPK, salah satu yang paling marak dan paling banyak ditangani oleh KPK adalah kasus korupsi politik yang melibatkan pejabat yang dipilih melalui proses pemilu. Nah, oleh sebab itu KPK punya concern di dalam kedeputian pencegahannya, dan juga itu bisa kita lihat di dalam beberapa kali penyelenggaraan pemilu terakhir, KPK concern sekali untuk membangun sebuah sistem pencegahan korupsi, khususnya sektor korupsi politik dengan memberikan pendidikan politik kepada pemilih. Bahkan dalam perjalanan yang jauh sudah lebih maju, KPK melakukan kajian, riset, dan rekomendasi untuk bagaimana meningkatkan bantuan keuangan dari negara untuk partai politik sebagai upaya untuk mencegah terjadinya praktik korupsi politik. Dan beberapa kegiatan-kegiatan pendidikan pemilih lainnya seperti pilih yang jujur, pelajari jejak rekam, dan lain sebagainya. Termasuk juga kewenangan KPK di dalam menerima laporan harta kekayaan pejabat negara, dan itu di dalam prasyarat untuk seorang menjadi peserta pemilu kan menjadi bagian yang diverifikasi dan diperiksa oleh penyelenggara pemilu. Nah, berikutnya adalah Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Nah, dalam beberapa pemilu terakhir, lembaga ini ikut menjaga konsistensi, terutama frekuensi kemunculan iklan kampanye di lembaga penyiaran. Dan saya dan beberapa teman, tentu saja Bapak Ibu dan rekan-rekan penyelenggara pemilu dan teman-teman pegiat pemilu lainnya, juga mengikuti di mana dalam pemilu 2019 yang lalu misalnya terdapat kelompok kerja yang diisi oleh KPI, KPU, dan Bawaslu untuk menyamakan persepsi terkait dengan frekuensi iklan kampanye di lembaga penyiaran. Kenapa ini menjadi sangat penting? Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, kita semua tahu bahwa kemunculan iklan kampanye di lembaga penyiaran adalah salah satu pos pengeluaran yang cukup besar kalau kita lihat dari item dana kampanye pasangan calon. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar sebuah iklan kampanye di lembaga penyiaran adalah salah satu kos yang cukup besar. Nah, oleh sebab itu frekuensinya mesti diatur secara pasti. Nah, lembaga Komisi Penyiaran itu memberikan perhatian yang sangat besar di dalam proses pelaksanaan kampanye melalui lembaga penyiaran. Meskipun masih memunculkan perdebatan di dalam proses pengawasan dan penindakannya, tapi ini perlu terus didorong agar semua persepsi, kemudian juga pemahaman lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, lembaga penegak hukum ada di gelombang yang sama, agar pelaksanaan iklan kampanye di lembaga penyiaran bisa diatur secara baik. Karena ini akan berkonsekuensi kepada dana kampanye, belum lagi kalau ditarik ke dalam konteks bagaimana lembaga penyiaran menggunakan frekuensi publik untuk kepentingan iklan-iklan politik yang itu mestinya diatur sedemikian rupa di dalam regulasi pemilu. Nah, yang terakhir adalah Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Di dalam pemilu 2014 yang juga kita ikuti bersama, kemudian pemilu 2019, termasuk juga di dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala daerah tahun 2015, 2017, dan 2018, Komnas HAM juga aktif di dalam memberikan kajian, rekomendasi, dan bahkan yang saya tahu, Komnas HAM juga menurunkan tim pemantauan tersendiri
untuk memastikan perlindungan hak asasi warga di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Nah, salah satu yang ingin dipastikan adalah soal keterpenuhan hak pilih, misalnya warga negara yang ada di lembaga pemasyarakatan, warga negara yang tinggal di panti-panti sosial, warga negara yang ada di wilayah-wilayah konflik, di tempat-tempat penggusuran, dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu semua beberapa lembaga-lembaga yang tidak terlibat langsung tapi punya potensi, punya peranan yang cukup strategis sebagai upaya untuk mendorong peningkatan integritas pemilu dan sebagai upaya juga untuk mendorong bagaimana pemilu kita bisa jauh lebih demokratis untuk kedepannya. Nah, mungkin ada lembaga-lembaga lain ya yang tidak semuanya bisa kita sebutkan di dalam paparan ini. Nanti mungkin bisa jadi bahan diskusi di dalam proses kelas virtual kita ini. Terima kasih Mas Oik. Saya kembalikan ke Mas Oik. Baik, makasih Mas Fadli. Nah, Mas Fadli, kalau kita lihat di kolom chat ini, sudah cukup banyak nih yang bertanya nih Mas Fadli, bahkan memberikan tanggapan juga. Nah, mungkin kita bisa lihat satu-satu ya Mas Fadli. Tadi salah satu yang muncul di kolom chat, saya baca soal hak pilih ASN ya. Saya mungkin bisa tanggapi itu ya Mas Oik ya. Sebelum silakan, nanti Mas bisa dilempar ke teman-teman, termasuk juga Mas Oik nanti bisa memberikan. Tadi Bu Lena juga memberikan tanggapan. Mungkin saya singgung sedikit, memang selalu ada perdebatan sebagai sama-sama aparatur negara, apakah keberadaan dan eksistensi ASN, terutama dalam hak politiknya, sebaiknya dipersamakan dengan TNI dan Polri yang kemudian tidak diberikan hak pilih. Nah, ini memang menjadi salah satu diskursus yang penting untuk terus-menerus kita dalami bersama. Nah, tapi saya ingin mengatakan bahwa kenapa memang ada pembedaan antara konsekuensi hak pilih antara TNI Polri dengan ASN, memang ada yang berbeda secara mendasar. Terutama ini berkaitan dengan posisi supremasi sipil di dalam proses penyelenggaraan kita bernegara. Nah, ASN bukanlah aparat militer yang mereka bekerja di bawah sistem komando dan mereka memegang senjata, dan tentu saja ini ada hal yang sangat berbeda dengan aparatur sipil negara. Ini bagian dari sebetulnya supremasi sipil yang menjadi prinsip kita dalam menyelenggarakan negara yang demokratis. Soal bagaimana tantangan mengelola dan manajemen ASN ke depan agar mereka tidak selalu terlibat di dalam agenda politik praktis aktor-aktor politik yang berlaga dalam proses pilkada maupun pemilu, ini memang kita mesti bicara dalam sebuah kerangka yang jauh lebih utuh sebetulnya. Masih ada pembedaan soal pejabat pembina kepegawaian yang masih di beberapa sektor dipegang oleh kepala daerah. Nah, dan juga belum sepenuhnya misalnya proses promosi, proses kenaikan pangkat, dan proses pengangkatan ASN di pos-pos tertentu menggunakan prinsip merit yang diatur di dalam Undang-Undang ASN. Dan proses pengawasannya pun bahkan sudah dibentuk lembaga atau komisi khusus yang mengawasi manajemen ASN, itu Komisi ASN, belum juga bisa bekerja maksimal. Ya, ada tantangan soal struktur kelembagaan yang sangat terbatas, daya jangkau yang masih belum bisa terlalu jauh. Ini memang yang harus diperbaiki ke depannya menurut saya. Kita tentu masih ingat bagaimana KPK dan Kementerian Dalam Negeri berkali-kali mengingatkan pejabat pembina kepegawaian di daerah untuk segera memecat ASN yang terlibat kasus korupsi beberapa waktu yang lalu. Nah, itu kan lama sekali karena memang pejabat pembina kepegawaiannya juga tersebar di masing-masing daerah. Nah, ini memang salah satu diskursus yang menarik karena kalau kita bicara kenapa kemudian tidak pejabat pembina kepegawaiannya dipusatkan saja misalnya, tentu ini juga akan menjadi perdebatan lagi dalam kerangka dan diskursus otonomi daerah. Tapi ini menjadi hal yang sangat penting, dan yang paling mendasar tentu saja adalah bagaimana terus-menerus memberikan pembinaan, mengingatkan ASN dan melakukan pengawasan dan penindakan, dan menyadarkan mereka bahwa mereka adalah pelayanan publik, birokrat yang mestinya bekerja di atas kepentingan semua golongan dan tidak terlibat dalam agenda politik praktis. Itu Mas Waik. Nah, Mas Fadli, ini ada satu lagi yang masih berkaitan dengan
jawaban Mas Fadli tadi nih. Dari sebentar, mana tadi? Mas Muhammad Rizal Fadri. Nah, kalau kita lihat kan Mas Fadli memang ASN ini kan konteksnya dia hierarkis ya. Struktur posisinya itu hierarkis. Kemudian ada golongan-golongannya, bagaimana kemudian sifatnya itu top down. Nah, pertanyaannya seperti ini Mas Fadli. Jika petahana mencalonkan kembali dalam pilkada, apakah berpengaruh terhadap perkembangan karir PNS atau ASN? Mas Bupati, Wali Kota kan jabatan politik, sementara ASN PNS masuk ke ranah jabatan administratif atau jabatan publik yang dikomandoi oleh Sekda kalau di daerah. Manajemen ASN sekarang juga sudah pakai sistem meritokrasi. Kayaknya tidak terlalu berpengaruh kecuali ASN yang agak fanatik pada paslon tertentu. Nah, Mas Fadli, mikrofonnya tolong dinyalain, Mas Fadli. Iya, maka itu tadi yang saya singgung di penjelasan di awal tadi. Pertama, memang ada kendala, belum semua daerah, terutama di level-level kabupaten kota, yang melaksanakan promosi, pengangkatan ASN, atau bahkan demosi ASN itu dengan menggunakan sistem yang transparan, sistem yang terbuka atau berdasarkan prinsip merit tadi. Nah, kita punya komisi ASN, oke, tapi ada daya jangkau yang sangat terbatas. Soal keterbatasan struktur kelembagaannya, soal sifat dari produk komisi ASN itu hanya masih rekomendasi, yang mengeksekusinya masih tetap pejabat pembina kepegawaiannya yang masih tersebar di daerah. Nah, ini yang memang menjadi pekerjaan rumah ke depan, bagaimana kemudian tata kelola dan manajemen ASN ini bisa lebih terkonsolidasi dan menuju bagaimana ASN yang jauh lebih profesional dan tidak perlu kemudian terlibat dalam agenda politik praktis. Bahwa sebetulnya pendekatan ASN itu akan bekerja dalam satuan masa dinas yang panjang, sementara jabatan politik kepala daerah adalah jabatan yang periodik, ya itu yang mestinya disadarkan kepada ASN kita, bahwa ya siapapun kepala daerahnya, siapapun kemudian yang menjadi bupati, bahkan siapapun yang jadi presidennya, ya sepanjang mereka bisa bekerja secara profesional, bisa berprestasi, tentu akan ada reward yang bisa mereka terima, dan prinsip pelayanan publik berdiri di atas semua golongan itulah yang harus dipegang. Tapi kan tidak semudah itu ya memberikan penyadaran, memberikan pemahaman, dan kita juga harus sadar aktor-aktor politik juga yang kemudian seringkali menarik ASN untuk terlibat ke dalam ranah kontestasi berdasarkan kewenangan-kewenangan, akses-akses, dan fasilitas-fasilitas negara yang bisa diberdayakan oleh ASN untuk kepentingan kontestasi politik. Itu Mas Oik. Baik, terima kasih Mas Fadli. Nah, ada Bu Lena mau bertanya langsung. Silakan Bu Lena. Terima kasih Mas Oik, Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat Mas Fadli ya atas kelahiran putra atau putri nih. Terima kasih Bu Lena, putra Bu Lena. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin. Amin. Ya menarik. Saya dari awal mengikuti, hanya terpotong sedikit tadi di tengah karena tiba-tiba hilang. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan atau saya tanyakan sudah disinggung. Menarik untuk mengupas soal posisi ASN dan sebagai aktor bagian dari pemilu, karena kalau kita meneliti di tingkat yang paling rendah ya Mas Oik, misalnya di kabupaten kota, itu tidak bisa dihindari bahwa dukungan ASN ini juga terkait dengan rekrutmen ASN yang selalu menjadi problem. Ketika saya di Komisi 2 dulu, di Panja Aparat, itu kepala daerah itu ketika berkuasa kan berbondong-bondong mengangkat keluarganya untuk menjadi ASN di tingkat daerah. Dan mau tidak mau ketika saatnya tiba untuk pilkada, kemudian dengan cara apapun mereka melakukan dukungan kepada calon kepala daerah, terutama kepada para incumbent, Mas Fadli. Jadi problem rekrutmen ASN ini juga perlu dilihat ketika kita ingin mengurai persoalan-persoalan netralitas ASN.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mendengar bahasa dari Mas Fadli dan juga tadi pengantar Mas Owik, ini dikaitkan dengan situasi yang sekarang. Situasi yang sekarang terkait akan dilaksanakannya Pilkada serentak di 2020, yang itu sudah diputuskan oleh DPR akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Dan kemungkinan akan ditinjau lagi, menurut saya masih ada kemungkinan terbuka untuk itu, tergantung pada situasi kesehatan dan tanggap darurat kita. Nah, yang ingin saya angkat ini adalah bahwa ASN ini mau tidak mau juga terlibat dengan program bansos. Bansos yang itu pasti akan digunakan oleh calon kepala daerah yang akan maju kembali, incumbent, ataupun calon kepala daerah yang punya kerabat yang akan maju kembali. Yang maju, maksud saya, menggantikan dia. Nah, ini juga problem nomor 2 yang perlu dibahas. Yang ketiga, ASN itu 4,2 juta seluruh Indonesia. Kalau dibanding jumlah pemilih secara keseluruhan di Indonesia ini kan 192 juta ya Mas Fadli. 4,2 kelihatannya kecil. Tetapi 4,2 juta itu dia punya pengaruh di tingkat akar rumput. Sebagai satu contoh, misalnya, ya nggak usah jauh-jauh, keluarga saya di Sulawesi Selatan, ya. Di Sulawesi Selatan itu dia bertugas di Dinas Pertanian. Itu kan turun dari kampung ke kampung menjumpai para penduduk ya, yang di gunung, yang di desa, yang dimanapun, yang akses untuk sosialisasi edukasi pemilu itu sama sekali tidak ada. Wah, itu mudah sekali tuh untuk bilang apa, karena ASN ini menjadi apa ya, semacam tokoh lah di lingkungan mereka yang suaranya itu didengar, Mas Fadli. Suaranya didengar, apalagi kalau kemudian ASN tersebut membawa program-program yang dibiayai oleh APBD. Wah, itu mudah sekali. Jadi menurut saya ini perlu dikaitkan dengan soal rekrutmen. Soal rekrutmen itu yang ketiga. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan, Mas Fadli, kalau kita lihat sanksi terhadap tindakan yang dilakukan ASN ini kan terbatas kepada ASN-nya, tetapi tidak pernah diungkap, ditelusuri sampai kepada yang memerintahkannya, itu, yang memerintahkannya atau yang membiarkannya. Yang dipecat, yang dikenakan sanksi, ya mereka-mereka yang pegawai-pegawai kecil yang tidak punya pilihan lain, karena kalaupun tidak karena dipaksa, mereka punya apa yang disebut dengan monoloyalitas. Monoloyalitas kepada, ya itu tidak bisa dihindari lah, siapa yang menjadi kepala pemerintahan di daerahnya, itulah yang kemudian punya kekuasaan, punya kewenangan yang mau tidak mau secara sadar atau tidak sadar itu membuat para ASN ini tunduk kepada apapun, bahkan tanpa disuruh pun kadang mereka melakukan upaya-upaya yang sebenarnya itu melanggar dari peraturan yang sudah dicanangkan. Itu Mas Fadli komentar saya, dan terima kasih presentasinya, paparannya luar biasa, sangat menyeluruh, tapi akan lebih baik lagi kalau kita kaitkan dengan situasi yang sekarang sedang kita hadapi. Terima kasih Mas Oik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Lena. Terima kasih, Bu Lena. Ya, mungkin nanti Mas Fadli akan banyak menambahkan ya. Saya akan mulai dari yang pertama, yaitu berkaitan dengan mekanisme rekrutmen. Nah, Bu Lena, kalau saya tidak salah itu kan KASN itu sudah membuat roadmap soal reformasi birokrasi di Indonesia, ya, seperti itu ya. Soal dari mekanisme rekrutmennya juga salah satunya. Nah, problemnya memang kan yang sebelumnya, kalau saya tidak salah ya, mekanisme rekrutmennya ini kan sekarang semua terpusat dan berbasiskan teknologi. Nah, seharusnya memang kalau kita lihat dari mekanisme seperti itu, harus ada standarisasi dalam hal ini, bagaimana yang seperti Bu Lena bilang tadi, seharusnya dengan mekanisme yang berbasis teknologi dan apa yang itu kemudian meminimalisir nepotisme dalam proses rekrutmen dan rekrutmen yang kemudian dapat berpotensi terhadap netralitas seperti itu, harusnya dapat dihindari. Tetapi memang faktanya sekalipun
saya kurang tahu sejak kapan kemudian mekanisme CAT dan tersentralisasi rekrutmen ASN ini sudah dimulai seperti itu ya. Tetapi realitasnya yang tadi kita lihat bahwa dari temuan-temuan KSN ternyata di Pilkada 2015, di Pilkada 2017 dan Pilkada 2018 itu patologi birokrasi berkaitan dengan netralitas ASN itu selalu muncul. Artinya memang kami sepakat sekali Bu Lena bahwa emang meskipun standarisasi rekrutmen yang sudah dilakukan oleh KASN yang itu terpusat dan berbasiskan pada teknologi, nyatanya patologi birokrasi dan persoalan itu masih terjadi. Artinya memang kami sepakat bahwa perlu ada mekanisme pembenahan berkaitan dengan rekrutmen birokrasi ke depan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan jika kita kontekstualisasikan dengan persoalan hari ini menjelang Pilkada 2020 yang perpunya sudah dikeluarkan seperti itu Bu ya, dan akan dilangsungkan di Desember. Nah, memang potensi bansos ini terjadi. Kebetulan saya pernah di 2014 pada waktu itu Bu, saya berkesempatan juga meneliti bagaimana mekanisme pork barrel politics atau pemanfaatan sumber daya negara melalui mekanisme bansos itu dapat membuka ruang keterpilihan calon, meskipun itu di calon legislatif. Tetapi ini kita bisa kontekstualisasikan juga dengan konteks pilkada. Nah, persoalannya adalah kemudian apa yang dilakukan petahana dengan distribusi bansos, misalnya seperti itu, dan juga pengalokasian anggaran, apalagi di tengah bencana ini kan semua anggaran kemudian terpusat untuk menyelesaikan persoalan bencana non-alam ini, pandemi ini, seperti itu, yang kemudian itu sudah diatur di dalam ketentuan yang ada dan itu bisa didistribusikan bansosnya. Nah, artinya memang kalau dilihat bansos ini tetap bisa terjadi yang kemudian dapat membuka ruang keterpilihan, tetapi di sisi lain kalau dari mekanisme penegakan hukumnya, kalau menurut saya itu agak sulit gitu ya, karena apa? Ini sudah diatur di dalam mekanisme perumusannya, sudah diatur dalam peraturan yang sudah ada, dan kebetulan timingnya berada pada saat yang tepat di saat bencana ini, sehingga asumsinya pemilih melihat bahwa sebetulnya bansos itu bukan berasal dari kantong pribadi si calon kepala daerah petahana, tetapi itu kan berasal dari pajak. Nah, kalau saya tidak salah kan dalam relasi pemilih dan juga kandidat dalam konteks teori pork barrel ini atau politik bansos ini di dalam proses pemilu, ada di benak pemilih itu melihat bahwa distribusi bansos yang diberikan oleh kandidat petahana ataupun distribusi misalnya bangunan fisik, infrastruktur jalan dan seterusnya, itu seakan-akan dari kantong pribadi calon gitu ya. Sehingga kemudian si pemilih mengasumsikan dirinya memiliki tanggung jawab karena ini karena kebaikan hati si calon yang kemudian akan mencalonkan kembali, sehingga kita perlu pilih kembali. Nah, artinya memang kalau dilihat problemnya adalah kalau dilihat dari segi penegakan hukum mungkin agak sedikit sulit kalau dari pandangan saya, karena memang sudah melalui siklus anggaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Yang bisa kita antisipasi adalah bagaimana kemudian pemilih diberikan pemahaman lebih bahwa pork barrel atau distribusi bansos ini kemudian itu bukan berasal dari kandidat calon, tetapi memang itu berasal dari kantong si pribadi calon itu sendiri, berasal dari pajak dari publik yang kemudian memang itu menjadi uang anggaran negara yang memang diperkhususkan untuk menanggulangi bencana, seperti itu. Nah, mungkin itu kalau tanggapan saya berkaitan dengan bansos. Nah, Mas Fadli gimana, Mas Fadli? Ya, terkait dengan menarik konteks hari ini di mana potensi politisasi terhadap bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19 itu kan juga sudah mulai muncul di ruang-ruang publik kita, Bu Lena. Nah, beberapa yang sudah dapat kita lihat itu kan kemudian klaim bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat itu berdasarkan dari atau bersumber dari para calon kontestan di dalam proses pilkada. Nah, ini tentu saja mengkhawatirkan sekaligus menyedihkan. Harusnya sense of crisis dari masing-masing aktor politik, terutama bagi mereka yang menjabat sebagai kepala daerah itu bisa jauh lebih dikedepankan. Karena dalam kondisi sekarang kan tidak melulu aroma kontestasi atau suasana kontestasi itu yang dikedepankan. Nah, adanya orang-orang yang menunggangi bantuan sosial di dalam proses pandemi COVID-19 ini dengan motif-motif politik tentu saja bisa berakibat kepada
beberapa hal. Nah, salah satunya dalam bacaan saya adalah bantuan sosial ini bisa menjadi tidak tepat sasaran. Karena bisa saja bantuan sosial ini diberikan kepada orang-orang yang kemudian memang dipelihara untuk menjadi pemilih militan atau menjadi pendukung-pendukung utama dari para calon kontestan pilkada. Dan ini berpotensi akan semakin gencar dilakukan karena ini akan menjadi salah satu pemantik di tengah pilkada yang sudah direncanakan akan dilaksanakan di bulan Desember. Meskipun kita tidak tahu juga akan seperti apa penyelenggaraan pilkada yang direncanakan Desember itu, padahal pandemi sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Nah, ini yang menurut saya menjadi salah satu kekhawatiran yang kita rasakan bersama, bagaimana pemberian bansos yang kemudian ditunggangi oleh motif-motif politik para calon kontestan pilkada, dan itu akan berakibat juga kepada penyaluran dan pemberian bansos secara tidak tepat sasaran. Kan itu sudah muncul kan di banyak pemberitaan media massa, di mana orang-orang yang harusnya tidak perlu mendapatkan bansos justru menerima bantuan tersebut. Artinya ada persoalan distribusi, persoalan pendataan, dan kita khawatir bahwa salah sasarannya bantuan-bantuan sosial ini memang disebabkan oleh adanya motif dan tunggangan kepentingan politik di atasnya. Itu respon saya, Mas Heroik. Baik, makasih Mas Fadli. Nah, yang berikutnya ini ada dari Mas Happy Lengkong. Oh iya, dari Mas Happy. Untuk peran pemerintah perlu ditambah, Mas Fadli dan Mas Oik, termasuk peran pemerintah dalam menyiapkan data DP4. Nah, iya, Pak Happy, betul, pemerintah berperan untuk menyediakan data DP4, tetapi kemudian nanti itu akan kita bahas khusus di tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, nanti akan dibahas pada sesi pendaftaran pemilih. Bagaimana kemudian relasi antar aktor, peran antar aktor, pemerintah, KPU, dalam proses pemutakhiran daftar pemilih. Tapi betul sekali, selain memiliki fungsi anggaran, fungsi sosialisasi dan pendidikan pemilih, termasuk juga fungsi bagaimana melakukan kontrol terhadap birokrasi agar terjadi netralitas ASN, pemerintah salah satunya adalah berperan untuk memberikan DP4, dalam hal ini Kemendagri. Terima kasih Pak Happy atas tambahannya. Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan kembali misalnya. Nah, tadi kan sebetulnya menarik ya, kalau kita lihat dari konteks ASN ini, kan Bawaslu juga ikut berperan nih dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN. Tadi kalau saya tidak salah baca, Mas Yos bertanya ya, Mas Yos bertanya juga, apakah kemudian ada data-data juga nggak yang dimunculkan oleh Bawaslu berkaitan dengan, kalau dari Bawaslu, apakah ada data-data breakdown pelanggaran seperti ini yang dimunculkan oleh KASN? Mungkin teman-teman Bawaslu bisa share juga, ada Mas Purnomo di sini, gimana nih kira-kira kesulitannya misalnya dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, atau ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, silakan bisa nyalakan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan? Tidak ada Bapak Ibu? Sudah cukup atau seperti apa nih? Cukup apa Mas Pur. Nunggu Mas Pur. Nunggu Mas Pur bicara soal ASN, nanti saya tanggapin. Saya nunggu Mas Pur. Saya ini kalau apa namanya mau ngomong ini kok kayak lagi ujian disertasi gitu ya. Cuma ya Mas Oik, Mas Fadli, Mbak Titi, Bang Nazir, dan Mbak Bulen, Kak Lena. Kalau dari hasil pencermatan saya terhadap kerja kami di Indonesia, maka sampai dengan 13 Maret 2020 kemarin, sebelum proses penundaan, suaranya kedengeran kan ya? Kedengeran Mas Pur. Sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 kemarin, setidak-tidaknya sudah ada 325 dugaan kasus atau dugaan pelanggaran yang kami proses. Nah, dari 325 itu memang ada 34 kasus yang harus kami hentikan. Kemudian 23 kasus diantaranya masih dalam proses pemeriksaan. Nah, untuk dugaan netralitas yang tertinggi itu memang ada di
teman-teman NTT 38 kasus, kemudian Sultra 36 kasus, Sulawesi Selatan 28 kasus, dan Sulawesi Tengah 27 kasus. Dan ada di beberapa daerah yang lain. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kami, memang kami cukup diuntungkan terkait dengan pengawasan ASN ini, kami memang lebih cukup diuntungkan dengan kalau dalam proses pengawasan atau penanganan dugaan pelanggaran, kami memang cukup diuntungkan karena proses konsultasi, di mana kami banyak mendapatkan dugaan pelanggaran itu justru berdasarkan dari laporan. Jadi memang ada masyarakat yang menginformasikan kepada kami terkait dengan netralitas ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya sih melihat ada diskusi yang cukup menarik antara Kak Lena, Bang Ruher Kalbar, dan beberapa teman-teman yang lain terkait dengan bagaimana seharusnya netralitas ASN itu disikapi, karena bisa jadi yang perlu dicermati lebih lanjut adalah bisa jadi netralitas ASN yang ada sekarang bukan karena dia dengan incumbent. Jadi tadi ada sempat diskursus bahwa sistem di kita memang lebih cenderung merit, dalam artian sepanjang bukan sekda yang maju maka relatif sebenarnya tidak cukup bermasalah. Akan tetapi itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu dicermati tadi, bisa jadi yang didukung oleh teman-teman ASN itu juga bukan si incumbent di situ, tapi entah itu saudaranya, entah itu apa namanya, orang yang memang dianggap satu visi dan misi dengan yang bersangkutan miliki. Itu sih mungkin Mas Oik dan Mas Fadli beberapa catatan yang mungkin saya bisa bagi. Dan sekedar menginformasikan, di sini ada beberapa orang yang menurut saya jauh lebih kompeten daripada saya. Ada Kak Tuti dari Maluku, ada Bang Ruher dari Kalbar, dan masih banyak yang lain. Jadi saya ini sebenarnya hanya remahan rengginang pasca Lebaran. Jadi yang kriuk pun bisa jadi enggak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pur, tapi data-data yang tadi boleh di-share mungkin ya Mas Pur, linknya atau untuk teman-teman agar bisa kita lihat bagaimana kemudian sebarannya seperti itu. Ya, kalau saya tidak salah juga di pemilu 2019 lalu, waktu itu kan KASN itu memunculkan aplikasi ya, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Saya lupa nama aplikasinya itu apa, yang itu kemudian salah satunya adalah untuk membangun partisipasi aktif publik. Ketika melihat ada problematika terhadap netralitas ASN, dia bisa melaporkan langsung melalui platform teknologi informasi tersebut. Nah, mungkin kita masih belum tahu nih, kan kalau yang kami kutip tadi itu kan hasil laporan pengawasan KASN semenjak Pilkada 2015, 2017 dan 2018. Nah, mungkin nanti KASN setelah muncul laporan bukunya kita bisa lihat dari hasil temuan dengan pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, tadi saya ingin sedikit menambahkan, merespon berkaitan dengan soal anggaran. Ya, betul sekali Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita lihat tidak ada variabel tunggal terhadap kenapa kemudian ada yang disetujui 100%, ada yang lebih dari 100%, dan ada yang sampai dengan hanya disetujui 50%. Bahkan kalau kita lihat petanya gitu ya, terutama tahapan pilkada yang tahapannya itu beririsan 2 tahun gitu. Dalam artian seperti 2017 pilkadanya itu mulainya tahun dari 2016, yang artinya ada 2 tahapan anggaran, 2016 dan 2017. Nah, dari website KPU yang kami lihat misalnya ternyata di 2016 anggaran itu disetujui full, tetapi di 2017 ada pemotongan, kira-kira seperti itu. Nah, ini memang sangat berkaitan dengan ketersediaan anggaran di masing-masing daerah. Di sisi lain, kalau kami juga berusaha melakukan regresi, melihat variabel-variabel lain selain soal petahana yang tadi kita diskusikan bahwa itu tidak menjadi salah satu faktor penentu terhadap disetujuinya 100% atau lebih dari 100%, karena dalam realitasnya sekalipun ada daerah pilkada yang ada petahananya, tetapi anggaran yang disetujuinya di bawah 100%, tidak sesuai dengan anggaran yang diajukan oleh KPU ataupun Bawaslu. Nah, kami coba memetakan juga variabel letak geografis, dalam hal ini jumlah luas wilayah geografisnya, kemudian juga jumlah pemilih, termasuk juga dengan jumlah calon. Nah, apakah kemudian berpengaruh? Nah, ternyata memang pasca pendaftaran calon yang calonnya itu hanya ada 2 atau 3,
Nah, ada tren yang kemudian anggarannya itu dikurangi seperti itu. Itu yang pertama dari variabel calon. Nah, variabel jumlah pemilih nyatanya memang berpengaruh. Bagi daerah-daerah pemilih besar, tentunya ini kan berdampak terhadap jumlah logistik seperti itu ya, jumlah logistik yang kemudian perlu difasilitasi sehingga anggarannya perlu secara signifikan untuk memfasilitasi logistik. Nah, yang terakhir adalah yang menarik adalah letak geografis. Misalnya kasus daerah-daerah provinsi-provinsi kepulauan. Ternyata memang kenapa kemudian anggarannya nyaris ada yang 100%, bahkan ada yang lebih dari 100%. Karena kalau kami lihat dari tracking dari hasil tracking di media gitu ya, berita-berita di media, ini berkaitan dengan distribusi logistik yang memang memiliki tantangan sendiri, sehingga dalam proses distribusinya memerlukan anggaran yang cukup, terutama daerah-daerah berbasis kepulauan, termasuk juga daerah-daerah timur Indonesia seperti itu. Jadi memang ada beberapa variabel yang nyatanya memang selain soal dipengaruhi incumbent dan non-incumbent tadi, ternyata ada variabel-variabel lain yang kemudian berpengaruh terhadap besar kecilnya anggaran yang disetujui oleh pemerintah daerah. Nah, tetapi tentunya bagi kami persoalannya adalah yang problem klasik dari anggaran pilkada itu adalah soal mekanisme persetujuan yang seringkali antara daerah satu dengan daerah lain ini tidak tepat waktu gitu ya. Ketika daerah lain sudah mulai tahapan, masih ada yang belum disetujui, kira-kira seperti itu. Sehingga Kemendagri itu harus memanggil dan seterusnya, dan juga ketua KPU dan maupun ketua Bawaslu, seterusnya seperti itu. Nah, ini sebetulnya salah satu solusinya adalah dengan melakukan standarisasi anggaran yang itu sebetulnya dikontrol oleh APBN, sehingga Perludem sebetulnya ketika dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada kami mengusulkan bahwa anggaran itu sebaiknya anggaran pilkada itu melalui jalur APBN seperti itu, Ibu Bapak sekalian. Nah, itu berkaitan dengan tambahan anggaran. Nah, berikutnya Ibu Bapak sekalian, jika ada yang ingin bertanya silakan. Mas Wisnu diri. Oh ya, Mas Wisnu, silakan Mas Wisnu. Mikrofonnya silakan dinyalakan Mas Wisnu. Terima kasih. Tertarik terkait penganggaran, Mas Wisnu. Semuanya, Mbak Titi. Sebenarnya kalau pengalaman kami ya, tentu berbeda di masing-masing daerah. Dari pilkada 2015 yang saya ikuti sama 2018, 2020 terutama yang kabupaten kota, kabupaten Kediri, 2015-2020, kami alhamdulillah 100% disetujui. Bahkan 2015 lalu sempat sedikit miss ya, jadi kami menganggarkan 55. Awalnya kami 55, ternyata setelah kita rasionalisasi cuma 49, itu Pemda menganggarkan 52, sehingga ada miss di DPR. Artinya apa? Bahwa penganggaran total pilkada ini tergantung komunikasi penyelenggara pemilu dengan Pemda. Kami ingat betul yang 2020 ini, 2020 pilkada 2019, kami sudah koordinasi sejak 2016. 2017 kita sudah mulai koordinasi, sudah mulai komunikasi. Setiap tahun kami melaporkan terkait perkiraan atau asumsi kebutuhan kami. Dengan pemilih 1,2 juta pemilih Kabupaten Kediri dengan 344 desa kelurahan, kami setiap tahun memberikan gambaran kepada Pemda, ini loh kebutuhan perkiraan untuk pilkada. Sehingga 2020 kemarin kami 100% dipenuhi. Sebenarnya kami menerima lebih, kalau jujur kami menerima lebih banyak dari usulan kita. Karena waktu itu kita masih mengajukan yang standar, belum ada kenaikan honor badan ad hoc. Di tengah jalan ada kenaikan badan ad hoc, sebelum NPHD kami disetujui kenaikan itu. Padahal persetujuan dari Kemenkeu belum ada waktu itu. Tapi komunikasi Pemda kami bisa. Selanjutnya ngomong terkait netralitas juga kami kaitkan juga bahwa memang kami agak sempat khawatir ada intervensi Pemda yang kaitannya ini pilkada ya, kita ada 3 termin. Termin pertama sudah cair, termin kedua belum, ini karena ada COVID. Kami sempat ada kekhawatiran kalau kita tanda kutip ya, kita harus buka mata lah bahwa pasti Pemda punya kepentingan. Kepentingan dari mana? Kalau jujur saya buka di forum ini, mulai dari menitipkan di penyelenggaranya.
yang namanya Pak Camat itu pasti menitipkan orangnya untuk menjadi PPK. Dan kami fair saja, kalau dia yang layak, dia terbaik, ya pasti kita pilih. Tapi kalau enggak, ya sudah, kita nggak mau ambil risiko, gitu kan. Nah, dari situ biasanya akan ada, kami khawatiran kami akan ada, loh ini kenapa KPU seperti itu. Nah, akhirnya kesimpulannya saya sepakat dengan jenengan Mas Oi bahwa ya lebih baik ini langsung dihandle oleh APBN. Selesai sudah, kita nggak perlu tanda kutip koordinasi lah ke apa namanya ke tim keuangan lah, audiensi dengan DPR lah, kita komunikasi ke segala macam hal. Sudah kalau dieksekusi melalui APBN selesai sudah. Dan itu lebih menjaga marwah penyelenggara. Tanda kutip tidak terlalu apa ya istilahnya mengemis lah anggaran itu. Kami di Kediri mudah sekali, tanda kutip mudah. Tapi di beberapa teman kami sampai akhirnya ada di satu kabupaten kota yang baru 2020 anggarannya baru bisa dicairkan. Nah, makanya Mas Soi, teman-teman Perludem mungkin saya sepakat sekali lah kalau kita bisa didorong langsung dieksekusi APBN. Sudah selesai sudah. Kita bisa santai saja. Lo mau nyandra gua mau apa, ini uang dari negara kok, dari APBN kok, udah itu mungkin masukan dari saya kan dari apa yang sudah kita lakukan. Matur nuwun, salaman saya selalu dari Kediri. Terima kasih Mas Wisnu. Saya kira ini cerita empiris yang saya kira sangat berharga sekali untuk melihat bagaimana sebetulnya persoalan empiris di lapangan tersebut, Ibu Bapak sekalian. Artinya kan problem tadi yang bahwa ketika pemerintah ada 3 problematika ketika anggaran pilkada itu di APBD, salah satunya adalah membawa penyelenggara pemilu pada arena yang politis gitu. Arena bagaimana proses perumusan anggaran itu kan di daerah melibatkan kepala daerah dan juga DPRD yang seperti tadi diceritakan oleh Mas Wisnu seperti itu. Sehingga ketika memang anggaran ini ditarik pada level pusat APBN, maka kemudian penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu bisa lebih fokus untuk penyelenggaraan pemilu, dan juga bisa yang seperti kalau boleh meminjam pernyataan Mas Wisnu tadi adalah menjaga marwah lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan juga imparsial seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini waktu sudah jatuh pukul 15.25 kalau di barat gitu ya. Tapi ini ada Pak Nazir nih mau nanggapin anggaran karena ada Mas Pur. Silakan Pak Nazir, mungkin bisa mau menanggapi terakhir. Silakan Pak Nazir. Makasih, saya singkat aja Mas Oi. Ya. Ini karena tadi Mas Pur yang ngomong, saya harus tanggapin. Oh, siap Pak Nazir. Silakan Pak Nazir. Mantap. Pertama, sejak pilkada 2005 sampai 2018, struktur anggaran itu kan kira-kira ada 3 komponen besar. Dikoreksi kalau Mbak salah ya Mbak Sisin. Satu soal honorarium, dan baru kemudian soal termasuk Pokja, kemudian soal pengadaan barang dan jasa, dan terakhir itu kan apa, honorarium, pengadaan barang dan jasa, dan rutin perkantoran macam-macam. Jadi kalau ada istilah Mas Oik tadi rasionalisasi, Permendagri, Permenkum itu sudah rasional. Kenapa TAPD yang biasanya dipimpin Pak Sekda mau kadang-kadang mencoret usulan KPU? Karena memang nggak rasional. Saya harus memberi komentar, memang penyelenggara ini juga macam-macam, orientasinya proyek, bikin 18 kali, biayanya yang aneh-aneh, mengundang siapa gitu kan. Akhirnya kan substansi dari tahapan itu nggak ini. Saya sedikit cerita, sedikit saja. Mudah-mudahan ini. Pilkada Sumut 2018 anggaran, mohon maaf saya buka sedikit, itu teman-teman komisioner itu, teman-teman saya dan kawan-kawan sekretariat, saking semangatnya nyusun anggaran itu menyiapkan 1,3 T. Nah, terus saya biarkan saja dulu, maklum belum pernah pilkada kan begitu. Begitu ketemu dengan TAPD pertama kali, langsung ada Pak Sekda melalui sekretaris bilang, kalau bisa jangan lewat angka psikologis
1T. Gitu. Kenapa? Karena mereka juga sudah berpengalaman. Permenkeu dan Permendagri itu kan komponennya sudah diatur. Akhirnya kami pangkas lah menjadi 995, kemudian menjadi sekitar 800 miliaran. Nah, komponen-komponen itu kan nggak bisa ngarang-ngarang sebenarnya. Lalu kenapa ada perintah Mas Oik? Kadang-kadang TAPD ngotot memerintahkan kita untuk melakukan rasionalisasi karena memang nggak rasional. Misalnya biaya rapat sekian, terus studi bandingnya lebih banyak dari keluar daerahnya lebih banyak daripada misalnya biaya perjalanan dinas supervisi ke kabupaten kota atau kecamatan atau kelurahan. Itu kan hal-hal yang sangat rasional yang terus terang TAPD pasti lebih paham tata cara pengelolaan keuangan negara daripada kita. Saya nggak mau masuk ke soal kita suka sekali menyalahkan posisi Pemda secara politik. Yang kedua, ada sebuah saya ada melihat fenomena Pilkada 2020 ini agak prihatin juga ini. Ada KPU dan Bawaslu, itu yang seperti kan teman-teman tadi, tanda tangan NPHD sudah tahun berapa itu? Sudah hampir menjelang COVID-19 kemarin. Sementara misalnya ada PKPU tahapan yang menyatakan penandatanganan NPHD terakhir tanggal sekian. Di beberapa kabupaten kota kan dilanggar. Nah, kenapa tidak ke depan KPU dan Bawaslu memang mengambil momen, membuat aturan, yang nggak mengambil momen lah. Nanti mungkin di revisi Undang-Undang Pemilu dan revisi Undang-Undang lain ke depan memang diatur dalam tahapan. Kalau sampai tanggal segini belum ditandatangani, harus berani menyatakan menunda. Itu terjadi di Pilkada dan Pilkada 2017. 2018 pun masih ada. 2020 saya lihat nggak ada itu. Itu dia artinya secara internal kita juga harus melindungi Bawaslu dan KPU di provinsi dan kabupaten kota juga punya landasan hukum sampai mana dia bisa negosiasi. Nah, ini kan nggak tarik ulurnya terus. Jadi kalau Mas Eka tadi menyampaikan kalau akhirnya semua satker diserahkan untuk melakukan negosiasi, akhirnya nggak ada standar yang sama. Jadi ada ketua KPU, ketua Bawaslu nggak dekat sama bupati wali kota, selesai ambiar dong dia. Nah, saya pernah bilang begini sama Sekda, ketua TAPD, Pak Sekda, kita nggak usah banyak-banyak rapat ini sudah kami siapkan setahun lebih. Bapak tunjuk yang mana yang dicoret, kita coret hari ini juga. Ya nggak berani nyoret, akhirnya 100% kan. Karena memang semua anggaran itu kita berasional, kita bahas, jangan sampai ada yang berpotensi ini dianggap markup, kemudian tidak sesuai standar harga. Dan ini kaitannya dengan juga disampaikan teman-teman sebelumnya. Misalnya sampaikan Mas Oik, kita misalnya punya kemarin Nias Selatan. Itu kalau pakai standar APBN memang pasti tekor. Karena dari ada 7 misalnya kecamatan yang sudah di Samudra Hindia itu. Sementara ongkos perjalanan PPK 1 kali perjalanan dinas itu 110.000. Sementara dia kalau jalan harus habis 500.000. Ini terjadi di mana-mana. Makanya kita pernah mengusulkan beberapa kali harus ada sebenarnya diskresi peraturan Menteri Keuangan terkait harga satuan. Saya kira itu tanggapan soal anggaran. Soal ASN, saya supaya kita lebih rileks saja ini sore-sore ya. Tadi Kak Lena sudah menyampaikan soal fenomena ASN. Memang di daerah-daerah tertentu, jangankan ASN, pegawai honorer kalau sudah pakai baju coklat, pakai baju korpri, kan wibawa dan pengaruhnya luar biasa. Nah, bagaimana misalnya teman-teman Bawaslu, KPU juga sering menghadapi masalah hubungan dengan penyelenggara badan ad hoc seperti di kolom chat saya baca tadi, maka memang harus ada perubahan yang mendasar. Mudah-mudahan di revisi undang-undang nanti, saya berharap teman-teman semua kita dorong sebenarnya KPU Bawaslu harus di RI ya, harus memberikan toladan lah. Kalau bisa, pejabat eselon 1, 2, 3, dan semua pejabat-pejabat penting sampai ke daerah itu, Kasek, Korsek itu kalau bisa memang tidak lagi pejabat yang dipekerjakan, tapi sudah
mengorganikkan dirinya sehingga loyalitasnya memang terhadap KPU dan Bawaslu. Jadi supaya Mas Pur jangan muncul lagi nanti olok-olokan kalau di Bawaslu itu ada ketua tapi ada kepala gitu loh. Sampai saya terus terang sedih melihat ada istilah yang lebih tinggi gitu loh. Dalam konteks bukan istilah, ada fakta integritas komisioner Bawaslu misalnya enggak boleh mencampuri urusan keuangan, tapi ada urusan umum, ada urusan administrasi, ada urusan keuangan. Ini sebagai contoh, maksud saya ini penting dimulai dari penyelenggara pemilu. Konflik itu dalam beberapa kasus aduan etik, saya lihat terjadi gesekan soal siapa yang lebih berhak mengatur soal administrasi keuangan, misalnya begitu. Maka ini harapan kita sebagai Mas Pur, sebagai komisioner dan sebagai pemikir kan begitu, bahwa perlu perbaikan. Jadi istilah saja kasek korsek itu lebih seolah-olah lebih berkuasa dibandingkan dengan ketua Bawaslu, itu pertanyaan besar. Di KPU setahu saya sudah ada misalnya dalam rapat rutin harus dilaporkan penggunaan anggaran dan macam-macam. Tidak mengatur teknis penggunaannya, tapi kebijakannya kan harus tahu. Saya kira itu tanggapan saya, Mas Oik. Saya berharap nanti Mas Pur bisa menjadi contoh bagi seluruh Indonesia bagaimana kita mengatur posisi ASN tidak hanya di publik gitu loh. Karena Mas Pur saya mengalami itu KPU awal-awal dulu berantemnya pasti sama sekretaris. Kalau Bawaslu sekarang ya namanya masih baru kan begitu. Jadi itu saya kira, Pak Suik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nazir atas sharingnya dan juga pengalaman empiris tadi yang saya kira menarik untuk kita baca analisa lebih jauh. Artinya memang standarisasi itu menjadi salah satu aspek yang bisa kita kedepankan misalnya, tetapi sekalipun ada standarisasi harus melihat konteks kebutuhan daerah tadi yang seperti Pak Nazir sampaikan, bagaimana dengan Nia Selatan seperti itu yang harus mengantarkan logistik antar pulau yang harga transportasinya aja cukup mahal seperti itu. Nah baik, saya kira ada waktu kita sudah pukul 15.35 Ibu Bapak sekalian. Mungkin saudara-saudara kita yang di timur sebentar lagi sudah akan buka puasa, mungkin ada yang sudah buka puasa ya sebentar lagi. Nah, untuk itu Ibu Bapak sekalian, meskipun diskusi kita pada sesi terakhir aktor ini sangat menarik sekali, tapi karena waktu juga yang memisahkan kita, mungkin nanti kita akan bisa lanjutkan lebih lanjut ya bagaimana kemudian diskusi mengenai aktor pemilu ini. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih sekali kami ucapkan atas kehadiran dan partisipasi Ibu Bapak sekalian dalam diskusi kelas virtual Perludem pada sesi terakhir aktor pemilu, yaitu pemerintah dan aparatur lainnya. Tentunya kami kembali mengundang Ibu Bapak sekalian nanti di hari Senin. Kita akan lanjut ke sesi klaster topik berikutnya, yaitu mengenai sistem pemilu. Nah, di sana nanti kita akan bahas variabel-variabel spesifik dari sistem pemilu. Terlebih lagi kalau kita lihat Ibu Bapak sekalian kemarin beberapa minggu lalu ya, kalau saya tidak salah 2 minggu lalu, DPR itu kan sudah mulai membahas, Komisi 2 sudah mulai membahas rancangan revisi Undang-Undang Pemilu dari usulan yang sudah dibuat, naskah yang sudah dibuat oleh tim BKD-nya DPR seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sih desain sistem pemilu kita ke depan, termasuk juga kita bisa melakukan evaluasi terhadap desain sistem pemilu kita yang sebelum-sebelumnya yang kita spesifikkan terhadap 7 variabel sistem pemilu. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak sekalian, terutama rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah memberikan pemahaman empirisnya yang tentunya kami tidak tahu bagaimana sebetulnya di lapangan berkaitan dengan dinamika aktor penyelenggara pemilu. Untuk itu kami berterima kasih sekali Mas Purnomo, Pak Nazir, dan juga teman-teman lainnya yang tadi sudah memberikan tanggapan, Bu Lena dan rekan-rekan sekalinya yang juga sudah hadir dalam kelas virtual Perludem yang sesi aktor pemilu yang terakhir ini. Baik, saya dan Mas Fadli pamit undur diri. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti untuk materinya akan diupload di website Perludem, jadi Ibu Bapak sekalian bisa akses di sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.